Selamat datang di Abdur versus Mamat. Di ronde kali ini Abdur dan Mamat akan memperdebatkan siapa kira-kira di antara mereka berdua yang merasa paling nasionalis. Di sudut merah, orang yang merasa lebih peduli dengan Indonesia dan kepeduliannya dihadirkan dalam bentuk kritik-kritik kepada pemerintahan Republik ini. Mari kita panggil, ini dia Mamat Al-Katiri. Di sudut biru akan hadir orang yang juga merasa lebih nasionalis karena memberikan kontribusi yang luar biasa dalam opininya dan kritiknya terhadap dunia pendidikan, Abdur Arsyad. Boleh nggak saya bilang bahwa ini adalah kostum tergak cocok yang Anda dalam karir Anda ini kan Anda sering pakai kostum kan? Ini adalah kostum paling tidak cocok yang pernah Anda pakai. Maksud seorang Panji Pragiwaksono orang timur tidak cocok pakai baju. Bukan, tidak mengarah ke situ. Tidak mengarah ke situ, memang bodoh. Tidak mengarah ke situ. Iya. Kemana mengarahnya? NTT saja. Nggak orang timur secara general. Tidak orang timur secara general dia kan tidak terhadap NTT juga secara khusus. Hanya kali berdua saja. Ya Anda aja dengan penampilan dan nggak cocok. Tapi aja. kan Bapak sering bilang kita ini cocok baku pukul tinju. Kenapa dikasih kostum tinju? Secara warna cocok. Karena kan Anda warna merah, Anda sering bikin mata perempuan-perempuan merah menangis karena apa yang Anda ucapkan. Betul kan? Weh, ganti Anda juri biru karena Anda suka mukulin perempuan sampai biru-biru. Nah itu betul. Cindy kemarin sampai nonton Jepang sendiri loh. Nonton itu apa konser Korea. Sendiri dia? Sendiri. Foto dengan Manda, anakku sayang, biarlah kita berjalan sendiri. Baru habis dipukul. Saya ada di Tambua sana ya. Saya tidak kau di sini lagi. Saya ada syuting di Tambua. Dengan kopung paman punya partai itu. Siapa? Fretilin Maria Al-Katiri. Anda mulai ini berkhianat kepada Indonesia, mulai bergabung dengan Fretilin. Anda udah jelas-jelas itu kopung paham kok. Iya, tapi kan tidak ada urusan. Pragiwaksono juga ada orang lain, tapi kan belum tentu saudara dengan Bapak Panji. Sorry, nggak ada. Pragiwaksono di dunia ini Panji cuma juga satu. ada orang lain. Ada. Tapi belum tentu Tapi dia saudara. manusia milenium, Mamat. Enggak, bukan. Ada ular. Anaknya Bambang Triatmojo, Panji. Panji. Iya. Bambang Triatmojo tahu tidak? Adalah orang itu. Ya, tidak tahu sejarah Indonesia. Ini di sini Saya tahu orang anaknya Soeharto. Saya hari ini ingin mencari tahu di antara Anda ini siapa kira-kira yang lebih nasionalis. Saya lah. Saya mungkin lebih nasionalis. Merah darahku. Kalau Mamat lebih paham keluarga Cendana, iya. Karena Kok bisa? Memang dekat dia. Dengan apa? Hah? Dengan apa? Apa? ngebleng. Dengan kayu cendana toh. Ngebleng. Kayu cendana tuh wangi. Iya. Gini, kita mesti diskusi dulu kira-kira orang tuh bisa dianggap cinta NKRI itu sebenarnya patokannya apa? Patokannya karena membaca buku nasionalisme. Yes. Saya baca. Benar. Saya baca. Anda? Saya mendengar lagu rap. Kami tidak berani. Bukan. Jangan gitu. Aksi massa. Dulu saya judulnya kami tidak takut. Kami tidak tuh. takut. Aksi massa. Coba buktikan. Aksi massa. Aksi massa. Iya tuh. Yang makan-makan apa, Bang? Ya makan-makan judulnya. Apa tuh yang Bambang, Saya Bambang. dunia. Bukan yang kami orang itu yang Next Carlos. Bukan. Gue punya lagu judulnya makan-makan. Dengan Next Carlos. Iya. Lagu gue. Memang tidak malu. Itu lagu Melayu. Lagu Melayu. Apa? Lagu Melayu. Rapnya Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Sayu. Dan Oh, nggak ada Bodarmi. Coba sekarang buktiin kalau lu pernah baca Kami buku tidak nasionalis. takut. Enggak, Kami tidak nasionalisme. takut. nasionalisme yang Buktiin. ditanya. Nasionalisme itu salah satunya itu membahas tentang udang selingkuh yang ada di Papua. Bener lagi. Gara-gara itu saya bikin materi dulu, materi udang selingkuh saya dapat inspirasinya dari Anda plagiat. buku nasionalisme. Ambil materi Bang Panji. Itu Ambil materi Bang Panji. Kau dengar, itu buku isinya itu tidak ada lucunya. Saya yang bikin lucu. Kok bisa? Memang tidak lucu kok. Emang gak lucu. Iya kan itu. Iya. Itu kan nasionalisme yang Karena jalan-jalan waktu ke itu Belanda. belum stand up. Jalan-jalan ke Belanda, saya tunggu kok di sini ya. Oh, itu film. Iya. Dokumenter. Iya. Dokumenter. Enggak. Itu mengenal Indonesia. Menemukan Indonesia. Menemukan Indonesia. Menemukan Indonesia saya Iya. tahu. Saya Mana lu belum, dokumenternya. dia udah buktiin kalau dia udah baca buku nasionalisme. Lu belum buktiin. Dokumenter. Enggak, Apa? lagu rap gua.
Jalan-jalan ke pasar bertemu Mbak Ayu. Refnya dulu, ref pancing. Itu refnya. Itu refnya, duduk bersamanya dan minum jamu. Jangan minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu. Karena itu kekayaan milik bangsa. Yang saya akan minta dari Anda ini, diam dulu. Yang akan saya minta dari Anda ini adalah ungu. Iya. Kalau orang kulit biasa merah, ini ungu. Habis ini langsung. Sebutkan. Apa? Sebutkan Apa? butir-butir Pancasila dan bukti bahwa Anda ini udah menerapkan tiap butirnya Ini dalam kehidupan sehari-hari. pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kebijaksanaan yang dipimpin oleh Kerakyatan yang dipimpin. kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Republik Indonesia. Rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Dia mau ubah Pancasila. Tidak ada yang mau ubah. Tetapi balik ke poin tadi. Oke. Misalnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butirnya apa, Bang? Buktikan bahwa lu melakukan keadilan sosial tersebut. Yang mana susah karena lu kan pengen punya poligami. Habis itu lu suka nyakitin perempuan. Tidak ada yang sakitin loh saya nih. Saya ini pecinta sejati loh. Ya. Pecinta sejati saya. Banyak yang sudah berguguran. Sekarang Menjadi jawab dulu. korbanmu. Jawab dulu. Apa tuh? Lu udah mulai ngarah mau fitnah nanti dulu. Tidak. Apa berguguran? Itu sangat tidak Indonesia, by the way. Saya Fitnah, kasih- betul. memfitnah sesama rakyat Indonesia. Itu beda, melanggar Bang. sila ketiga, Bang. Kalau fakta dengan melanggar fitnah sila beda. ketiga. Karena Enggak, fitnah itu kedua. memecah belah. Karena kemanusiaan yang adil, nggak ada humanity kalau misalnya dia Betul, tetapi menghancurkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan dengan fitnah-fitnah. Mulut Anda juga nggak setuju karena Anda pengen Papua merdeka. Iya. Di mana Bagaimana? persatuannya? Itu jelas persatuan Indonesia. Bagaimana saya bisa bersatu dengan orang yang tidak mengakui Indonesia? Saya mengakui. Siapa yang bilang saya tidak mengakui? Kau mengakui? Anda yang pernah ngaku sama saya. Iya. Lu bukannya hafal lagu ini, lagu Iya. Lagu apa? Lagu pembebasan. OPM, lagu OPM. Astagfirullah ini. Lu yang cerita sama gue. Ih. Lah, kok ih? Lah, kok ketawa? Itu yang marilah kemari hey. Hei kawan. Loh, kok jadi lagu itu? Oh, bukan ya? Sorry. Bukan. Saya salah. Bukan. Ayo buruan cerita butir-butir Pancasila. Bang, butir terlalu sulit toh. Bukti lu udah mengamalkan setiap sila. Kan ada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya jelas beragama seperti Universitas Mustopo. Kok bisa? Bener. Tahu nggak kenapa Universitas Mustopo disebut beragama? Tidak tahu. Karena boleh nggak ya gue sebutnya? Boleh. Karena Mustoponya dulu itu dikabarkan dekat dengan. Aduh, gue takut jadi masalah nih gue kalau ngomong kayak gini. Tapi intinya adalah sempat ada citra yang menempel pada sosok di Universitas Mustopo sehingga mereka harus bilang bahwa nggak, ini gue beragama. Beragama, oke. Saya ketuhanan yang Maha Esa. Iya udah itu. Saya beragama. Iya Sama udah. Saya beragama. Sila kedua. Sila kedua kau. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. Apa buktinya? Kalau lu kerjanya suka fitnah, di mana adil dan beradabnya? Iya. Bos, yang fitnah kan dia ke saya. Masa Saya menerima fitnah dengan adil dan kau beradab. bilang saya KDRT itu bukan Waktu- fitnah. Karena itu balas fitnah Anda. Nah, itu Waktu berarti gua fitnah nginep juga. di rumah lu, Nah, apa tuh Bang? Cerita aja Bang. dia Bongkar lagi aja. begini di kamar tidurnya terus. Aku sebenarnya banyak melakukan fitnah terhadap Abdur Arsyad gitu. Terus dia cerita semua fitnah-fitnah yang dia pernah lakukan. Dan dia gitu lagi tidurnya. Bayangin dia tidur kayak gini. Ya, abang, sabar dulu dia. Abang bilang aku pemabuk kan dari dia awal-awal. Bilang memang. saya. Nah, dari dia kan? Enggak, emang pemabuk? Tidak ada bukti yang satu yang valid. Mana? Anda tidak datang ke acara stand up saya. Bukan karena mabuk. Karena Mabuk ketiduran. Anda. Sumpah demi Allah. Karena apa? Karena apa? Tidur. Ya, tidur gara-gara apa? Ya ngantuk. Mabuk. Ih, Ngantuknya kenapa karena apa tuh? Karena alkohol menindas kepala Anda. Tidak ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa contohnya? Apa bukti bahwa lu mengamalkan sila tersebut? Apa bukti kau tuh manusia? Nanti dulu lu akan jawab juga. Lu mikir Oh, mendingan ini aja dulu. Saya tidak perlu mikir Pancasila ada di tubuh Ya saya. udah, Anda duluan yang jawab. Semua. Persatuan Indonesia.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi katanya udah ada. Iya. Gua suruh-suruh. Anda bilang tuh semua. Tiba-tiba malah lompat ke Dia 3. pilih langsung tadi. Kedua Oke, dulu. saya ya. Jadi dia gampang gitu anaknya Maisa. Kemanusiaan yang adil beradab. Jelas saya sebagai warga negara Indonesia, saya menjadi manusia yang adil dalam lingkungan terkecil saya khususnya dan lingkungan yang besar pada umumnya. Kecilnya ini apa? Kemudian saya beradab, menjunjung tinggi segala macam norma-norma adat budaya Indonesia dan juga hukum Enggak. yang berlaku di Indonesia. Tidak, karena waktu dia bikin spesial pertamanya yaitu rewrite. Saya izin polisi. Bukan. Saya mentaati peraturan. Itu emang harus, kalau nggak dibubarin Bukan acara kita. keadilan. Beradab itu tandanya saya punya adab. Enggak, tapi dia, ini contoh lu nggak punya adab dan nggak punya rasa keadilan. Masa dia ngundang mantannya nonton stand up-nya dia, Betul. terus disuruh foto bareng Cindy. Bareng Cindy supaya Sedih. Anda mau menunjukkan Gua ngeliat publik Cindy bahwa senyum tapi Anda ini nangis loh. adil padahal tidak. Anda Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kita adil bahwa setiap orang Nggak di Indonesia ini punya hak untuk mendapatkan komedi. Iya, tapi yang lain beli tiket, yang satu Anda undang. Dia juga tidak beli adil. tiket. Tidak Dia adil. juga beli tiket. Bos, Anda tidak adil, goblok. Astagfirullah. Dia juga beli tiket. Beli tiket ini Bang Panji bilang undang. Kita telepon dia mau. Ya, lu mah jadi alasan aja cari lu. cari kesempatan. Enggak, tapi lebih mau kepada bicara gini. deh mantan ulah bodoh. Episode terakhir saya pukul gol itu. Kau keluar sini. Kau keluar sini. Aku coba pukul saja sudah. Enggak, tidak adil dan tidak beradabnya itu adalah lu nggak mikirin perasaannya Cindy. Iya. Tidak, itu pun Cindy tahu, Bang. Ya namanya Tahu, juga tapi lu adalah hati, imamnya, lu adalah imam di keluarganya. Anda Kalau tidak lu bilang adil. kayak gitu ya dia akan ya udah nih kalau Oke, begitu, ya gitu. udah. Tidak, saya Daripada saya tanya. dipukul, mending izinin. Iya, Astagfirullah. makanya Iya, Cindy iya. gara-gara kejadian itu Cindy cerita sama gue apa yang terjadi dalam pernikahan kalian yang jadi dasar gue bikin film Mendarat Darurat. Film gue tentang perselingkuhan itu kehidupannya dia. Apa, Bro? Harusnya yang jadi Reza Radian saya dong. Iya. Tidak cocok saja, Bos. Iya, Manoj Tidak Punjabi cocok. nggak mau. Kurang menjual. Parah Pak Manoj sini parah emang. Oke, berarti tidak sah. Anda Tidak sah. kemanusiaan yang ada dan beradab. Beradab. Ini sebeda-beda wasit. Iya. Emang nggak boleh. Beradab. Boleh. Beradab. Saya Cepetan. Baru makan tadi lah. Ayo muntah ya. Ayo, bisa. Ayo muntah biar saya minta mabok. Ayo coba. Muntah untuk Indonesia. Bisa pasti. Ayo, muntah untuk Indonesia. Bentar, apa bilang muntah untuk Indonesia? Dia bilang muntah supaya saya bisa kita ke mabuk. Jangan dengerin Tidak dia. ada dua yang. Jangan dengerin dia. Gue yang lebih benar. Gue moderator di sini. Saya untuk Indonesia. Cepetan. Ayo berani ngomong. Pukulnya. Iya, sabar. Duduk dulu sini. Sabar dulu. Lu duduk sini dulu. Aduh, saya sakit perut. Aduh. Ya udah. Cepat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya beradab karena saya menghormati guru. Saya punya adab, bro. Saya punya adab. Iya. Saya punya adab dengan guru, dengan orang yang lebih tua, dengan Bang Panji. Gue pernah ngobrol sama guru lu yang namanya Pak Taryo. Nah, Dia betul. Bos, ngajar- ini saya sekolah di Papua. Saya nggak pernah di Papua. Ada Pak Taryo. Ada Pak Taryo. Ada Pak Emang Taryo. orang Papua gak boleh namanya Taryo? Dia mau balas. Dia mau balas. Gitu doang. Tidak kuat. Pak Taryo bilang lu katanya setiap kali ketemu guru di saat orang lain cium tangan lu ambil tangan gitu. Iya. Katanya gitu. Saya tidak pernah. Kata Pak Taryo. Saya tidak pernah. Ini kenapa gue jadi ngefitnah lu berdua? Gue berarti. Saya tidak pernah. Saya ludah di tangan saya. Apa cerita yang menggambarkan dan bisa membuat gue percaya lu emang punya adab yang baik terhadap guru? Siapa guru favorit lu? Yang paling adalah guru mengaji. Siapa? Mufti. Mufti Gamalatan. Ustadz Mufti. Karena dia mengajarkan saya dunia dan akhirat. Luar biasa. Iya, karena dia mengajar saya mengaji, juga mengajar saya public speaking yang sampai sekarang. Menurut itu Pak ya? Iya, Ustadz Mufti. Iya. Menurut lu Ustadz Mufti kecewa nggak kalau dia tahu lu suka mabuk? Tidak, saya tidak mabuk, tapi dia berhubungan baik. Karena kemarin Nggak mabuk. saya tidak mabuk. Dia tuh pernah melakukan pelecehan di asrama MTQ. Astagfirullah. Ini kan kita bahas. Astagfirullah. Ini kan kita bahas. Ekstrim banget. Ini bahaya bener nih. Ini Ekstrim banget anjing. Ini anjing. Ekstrim banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ekstrim banget fitnahnya. Ini bahaya nih. Ekstrim banget. Ekstrim. Iya. Duduk dulu.
kita sudah bahas di episode sebelumnya. Tar dulu. Ayo duduk sini. Ayo sebentar. Apa main edit apa? Jadi pergi ke sini bukan duduk sini. Darah lagi. Ya enggak apa-apa. Kan demi Indonesia udah sini. Duduk sini. Oke. Silakan ketiga. Silakan ketiga. Persatuan Indonesia. Iya. Hal paling kecil. Oke, apa tuh? Ada seorang komika. Namanya Abdur Arsyad. Oke, saya tahu tuh orang itu. Dia punya musuh. Dia punya musuh sesama orang NTT. Namanya Apronita nih. Dia punya musuh nih. Bukan musuh. Gara-gara Sun NTT. Astagfirullah. Ya kan musuh gini. Saya menyatukan mereka komika Kupang mereka. Saya menyatukan bilang mereka saya bahwa Abdur itu sayang sebenarnya sama kau. Saya juga bilang sini, Bang, dia bilang komika favoritnya ini loh gitu. Sama ada 2 kali. Ridwan Remin, Viko Fariza. Saling blok di Twitter. Emang iya? Kapan? Dulu. Gara-gara? Gak tahu. Gara-gara kau lah. Betul lah ini. Tanya Viko. Saling blok. Gara-gara dia nih. Saling blok nih. Saling blok. Tidak tahu mungkin ada Twitter atau apa gitu. Intinya saling blok. Terus saya tahu dong. Mereka saling blok nih. Gak ngomong-ngomong. Gak saling ngomong nih. Waktu lokal stand up day datang. Saya duduk sama Remin. Viko lewat. Saya pura-pura pinjam korek. Datang terus. Kalian udah damai? Damai dulu dong. Akhirnya Min apa kabar? Langsung damai. Artinya saya menciptakan persatuan-persatuan. Tapi Remin ceritanya gak gitu sama baru gue. itu saja kok. Remin ceritanya gak gitu tapi sama gue. Ceritanya bagaimana, Bang? Semua orang ada cerita kayak Anda ya. Iya memang. Orang ini founder. Oh iya. Kau baru damaikan Viko dengan. Ini kan Bang Panji tanya yang paling kecil. Kalau lu apa? Saya damaikan founder. Siapa dengan siapa? Ada komika founder dulu. Namanya Panji Pragiwaksono. Oke. Saya damaikan dengan Danet Gustama. Oh iya. Enggak, itu gue sendiri yang nyamperin dia. Tapi saya sempat masuk di mimpinya abang kan. Saya bilang kan, Bang Panji. Aneh banget alasannya. Masa ini? Nanti dulu. Bang, sekali-sekali pukul seperti ini biar berimbang, Bang. Ini di sini tidak enak. Coba ngarep sana. Ini sini. Bang. Enggak, lu gak ada apa-apanya. Anda tidak ada. Danet doang. Ini gak ada yang ngerti Danet Gustama siapa. Tapi Danet doang yang sebel sama gue. Gue tahu tuh dia pernah bilang sama gue, dia kalau ngeliat gue pengen muntah. Tapi gue samperin dia. Tapi kan Bang Danet cabut. Kan Sebelum abang samperin. Sebelum Bang Danet memuntah itu saya kasih antimo, Bang. Biar tidak muntah ketika ketemu gue. Saya oralit. Biar gak langsung berat. Iya. Saya pencegahan. Gue gak percaya yang itu. Kalau yang dia gue percaya. Yang lu buat apa? orang damai apa? Persatuan Indonesia. Paling tidak saya merangkul semua orang. Saya tidak ada memusuhi siapa-siapa. Jangan bikin saya bongkar di sini. Bayangkan, jangan bikin saya bongkar di sini. Anda berarti tidak memusuhi siapa-siapa. Tidak ada. Bahkan saya nanti diedit dimusuhi oleh banyak orang pun. Waktu saya memilih Prabowo sendirian, dikritik sampai marah-marah saya segala macam. Saya tetap mengajak semua orang untuk bersatu. Berarti lu gak pro persatuan karena lu mencar. Lu memilih untuk mencar dari yang lain. Namanya juga pemilu ya. Tidak. Orang bebas memilih dong. Lihat persatuan itu mengarah kemana kita ada di situ. Jadi semua pilih Jokowi, saya pilih Jokowi juga. Itu salah. Tidak bisa dong. Itu sudut pandangnya salah. Gak boleh kayak gitu. Tidak bisa begitu. Waduh, harus tetap di Prabowo. Tidak masalah itu bukan itu arti persatuan. Itu pilihan Anda sendiri. Kita geser ke sila keempat aja. Sila keempat apa nih? Kerakyatan yang dipimpin. Saya selalu pilih DPR dan MPR. Caleg. DPR. Oke, MPR yang kemarin sih. terakhir yang lu pilih siapa? Masih ingat nggak? DPD, DPR, DPRD yang lu pilih? Saya tidak coblos nama, saya coblos partai. DPD siapa? DPD? Iya, DPD siapa? Saya coblos partai, pokoknya semuanya PKS saya coblos. Oh, PKS. Iya. Semua ya? Semua. Kalau lu siapa? Bilang biar satu tidak disebar suaranya. Dia pilih cuma satu. Iya. Ya namanya juga saya lebih condong ke PKS. Sudah saya coblos mereka mau ngapain? Gue dengar emang mau masuk ya? Masuk apa nih? PKS. Tidak, saya mau masuk ini. Mau sebut apa sih? Gak nemu. Dia mau cari yang apa? Gak nemu. Daripada dia sebut gak lucu, mending aja. Masuk SMA. Iya. Bingung. Kurang cepat berpikir. Kurang industri. Saya masuk Nasdem. Ya, lu apa? Apa nih? Enggak. DPD, DPRD, DPR. Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Terus DPR itu siapa ya waktu itu ya? Pokoknya saya lihat dari muka karena 2 kali saya nggak pilih. Masa milih Saya tahu dia sama siapa? DPR RI. Iya. Brigita.
Oh, dia kan dapil Manado sana. Kau sempat tukar Kan dapil Manado. Tukar KTP jadi orang Manado. Udah. Saya mau masuk Nasdem biar membantu Brigita untuk melanjutkan kasus. Astagfirullah. Biar mana Saya bilang lagi? Brigita, ayo Nona Brigita, kita lanjutkan kasus yang dulu itu. Padahal waktu itu dia nelpon ke New Bang York Panji. cuma untuk Menanya. konsultasi soal itu. Konsultasi, abang fonderku. Anak kan lebih sering disomasi. Aku lagi ngopi loh itu. Siang-siang berarti malam tuh di Indonesia tuh. Iya, malam. Iya. Iya, dia Malam. kan lagi minum. Iya, mabok-mabok kan, dia suka mabok emang jam segitu. Minum air galon tuh, Mama. Masa malam-malam kau tidak minum air? Saya 2 kali tidak pemilu di Fak-Fak. 2 kali ya, 2014, 2019. 2014 saya pemilu di Jogja. Saya tidak kenal siapapun yang caleg di situ. Saya lihat orang dari muka. Itu adalah cara milih anggota DPR salah itu. Masa ngeliat muka, Bang, saya mukanya tidak kenal baik nih. siapa-siapa, Bang. Saya di Jogja, saya di Jakarta. Tidak ada internet kau cari-cari track record orang. Saya mau datang untuk pilih presiden doang. Karena KTP saya KTP Papua. Enggak, kalau Barat. kalau Jangan Papua, Lukas NMB bukan punya saya. Saya Papua Barat. lagi sakit ya Lukas NMB. Lagi di penjara, Bang. Oh iya, lagi di penjara ya. Soalnya makanannya beda dari yang biasanya, kan budget makannya mahal banget sehari. Enggak, tapi Arwana dia. kalau lu nggak Tukul, kau bilang tukul. kalau lu nggak tahu, Iya. milih orang sembarangan itu bahaya karena lu nggak tahu jangan-jangan yang lu coblos itu adalah pelaku korupsi. Atau markup anggaran. Iya, saya mengakui salah di situ. Tapi karena saya tidak kenal. Berarti nggak bisa. Nah, ini sekarang pemilu ini saya sudah menetapkan pilihan juga untuk dapil saya di Fak-Fak. Oke. Udah Ada tahu. teman saya dari kecil, Mahdi Masyar. Oh, Nah, itu. yang daun Yang bungkus kuliah di apa Malang juga? ya? Bukan dia. Yang kuliah di Malang Tidak, ya? dia kuliah Makassar, goblok. Oh ya sudah. Saya cuma tanya. Saya cuma tanya. Lu sekarang udah tahu tanya. mau milih siapa? Nah, Saya belum tahu. Kenapa? Karena Bupati Flores Timur Anda pilih siapa besok? Kan sudah ada calonnya. tidak, saya kan KTP Depok sudah. Nah, Gibran nama atau tempat tinggal lu? Gamal? Gibran atau Gamal? Gamal siapa nih? Kaisang atau Gamal PKS? Gamal Albin Said. Iya. Ya jelas Gamal lah. Ada Kaisang? Ya kalau kau head to head secara pencapaian, secara ini tanpa background apa-apa ya, Kaisang nggak ada apa-apanya dong. Wah, tidak ada apa-apanya. Wah, kalau head to head dengan Gamal Albin Said ya. Tapi Gamal Dokter. pernah jualan pisang nggak? Dia tahu UMKM tidak. Nah. Dia cuma dokter. Nah. Undang-undang kesehatan bermasalah. Dia tidak bersuara. Bos, Nah. dia sampai dipanggil sama kerajaan Inggris karena dia punya bank sampah dia bikin di Malang, rakyat miskin itu bisa berobat. Itu Gamal Albin Said. Makanya kalau kau head to head, tutup mata saya. Gamal Albin Said. Tapi ntar Tapi dia masuk dengan Tapi tidak. ntar DP Kan lagi tapi ntar rame Depok nih PKS PKS mau ajukan lagi. dia lawan Kaisang. Di Depok. Depok. Ntar Depok PKS lagi. PKS mulu Depok. Iya ya. Padahal Oh, ada. Tapi- Sudah tidak mau. tapi Ada si- beberapa tapi Depok kali. kan aneh kan. Tapi si Kaisang di usung Condet. di usung PSI sama aja. Kenapa? Iya, mending Aneh PKS daripada PSI. Aneh bener dah. Statement Abdur Arsyad mendingan PKS daripada PSI. Sama sebenarnya PKS sama PSI. Quote itu, Wah, ini bilang sama. silakan mau Iya. quote itu mau serang saya tidak peduli. Dibilang sama aja. Iya, Iya. PKS sama PSI itu Sama sama, juga. anak kembar tapi beda spektrum tapi mirip kelakuannya. Gimana tuh? Ya tidak apa-apa. Coba. Orang saya bukan orang PKS, Pak. Saya tidak punya hak untuk membela Terakhir, mereka. keadilan sosial. PKS terserah. Orang saya tidak ada Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mamat. Ini tadi saya. Iya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Saya berlaku adil. Keadilan sosial. Saya berlaku adil sebagai orang Indonesia. Walaupun saya dari Fak-Fak, saya KTP Fak-Fak. Maksudnya, kau mau bilang Fak-Fak bukan Indonesia? Atau bagaimana sih? Maksudnya, saya berlaku orang Mulut Indonesia memang walaupun macam saya orang lubang Fak-Fak. pantat Itu nih. seolah-olah seperti Fak-Fak. Asal bacot, saya kayak pantat lubang ayam tahu. Lubang pantat ayam itu. Tidak. Begini Kau saja. berbahasa itu Sabar seolah-olah dulu. seperti Fak-Fak bukan Indonesia. Saya gitu. Gue juga ngerasanya gitu sih. Iya kan? Iya, gue ngerasanya gitu. Gue setuju sama Abdur. Kita kirim dia balik. Ya sudah, ayo lanjut. Walaupun saya orang Fak-Fak, saya orang Papua Barat, diam tidak usah juga. Nah, Papua Barat. tapi kalau dalam suatu keadilan, saya akan berlaku adil kepada semua. Ya. Oh, lu nggak cinta rakyat fak-fak? Itu maksudnya. Pemerintahnya. Kan kau dukung. Dukung siapa? Itu pemerintah itu naik. Setelah waktu dia dulu. naik kan saya tidak dukung lagi. Oh ya kan lu harus bertanggung jawab dong, kan lu yang pilih. Makanya saya maki-maki mereka. Oh, itu bentuk tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Ya. Terus keadaan sosialnya di mana? Keadaan gini. Kalau ada dalam dua kasus misalnya orang Buton atau orang Fak-Fak. Saya melihat objektif.
Lu ngerti keadilan sosial nggak sih? Adil secara sosial kan? Iya maksudnya kalau misalkan ada orang kaya bisa punya fasilitas kesehatan yang baik, harusnya orang yang nggak punya uang juga punya fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang baik untuk semua orang. Bukan adil sikapnya sama orang ini sama orang itu. Itu dari diri dulu. Kalau kita tidak bisa sekecil itu dari diri, bagaimana kita mau menerapkan kepada yang atas? Ya ngomong lu. Ayo lu sekarang. Kau apa? Lu apa? Saya jelas, saya dari pertama kali saya selesai dari saya stand up dari Kompas TV dulu, saya selalu berjuang sampai detik ini. Saya berjuang untuk bersama CT. Ya, salah satunya. Saya berjuang untuk bagaimana seluruh masyarakat yang saya mampu itu untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Tapi gue setuju sama dia karena dia kemarin habis bikin PPTJ terus profitnya disumbangin. Iya. Iya. Saya sudah melakukan Kebayang duluan. Komika-komika lain tuh sebenarnya pengen dapat duit. Saya sudah melakukan duluan istimewa dulu bersama dengan Ali Akbar. Semua keuntungannya kita serahkan untuk lembaga pendidikan di Timur Indonesia. Sudah duluan. Sama berarti. Tanpa ngomong. Kalau dia pamer-pamer. Ya, waktu itu kita belum siapa-siapa, belum masuk suci, belum masuk suca, belum apa-apa. Justru itu karena dia Tapi tahu kita belum sudah berjuang. dia tahu belum terkenal, untungnya dikit, ya udah sumbangin deh. Begitu sudah terkenal, untungnya banyak, saya ambil. Saya belum pernah punya show juga. Punya. Catatan hitam tidak ada keuntungan. Salah satu wujud kita cinta adalah ketika orang yang kita cinta itu salah, kita kasih tahu. Karena kalau misalnya kita lihat orang yang kita cinta, yang kita sayang salah, kita diamkan, kita membiarkan dia dalam kesalahan yang berkelanjutan. Betul. Jadi pertanyaannya adalah, seberapa sering lu berdua mengkritisi pemerintah? Dan kenapa yang lu kritik cuma Jokowi? Saya tidak kritik Jokowi saja. Saya zaman SBY juga saya kritik. Saya pemerintah berlapis daerah. Fak saya kritik, dia tidak mau kritik pemerintah Flores Timur. Itu lu mah banyak marah-marah kayaknya lebih karena lu Scorpio deh. Saya Cancer. Kasihan, astagfirullahaladzim. Ya, tidak mau mulut. Kenapa saya sudah tahu otaknya orang ini. Dia baru aduh kasihan, saya sudah tahu dia mau lari ke mana. Apa sih? Memang binatang, memang. Kepiting toh. Memang apa? Terus kenapa ada kasihannya? Saya sudah tahu ini orang. Maksudnya kasihan kepiting. Kau tahu kepiting tuh Mr. Crab tuh dapat rebus. Ada di Mr. Ken. Ini Kokas. Aries juga dapat rebus. Bisa bakar, bisa sate, iya bisa. Iya domba memang enak deh pendaging. Lem, istilahnya lem. Apa lem? Nah, tapi soal kritik. Kita ngomongin pemerintah Republik Indonesia. Apa kritik terbesar lu terhadap pemerintah Republik Indonesia sekarang? Apa? Ayo cepat bilang dia diam dulu, Bang. Iya, diam dulu. Saya diam. Saya mengkritisi bahwa segala sesuatu tanpa transparansi. Semuanya ditutup di balik meja. Contoh nih ya. Contoh yang lu Omnibus Law RUU KPK. Satu malam gelap jadi. Sah. Kenapa salah pemerintah? Itu karena usulan pemerintah. Omnibus Law. Habis itu pemerintah juga kayak jor-joran dalam hal bagi-bagi kue. Misalnya tidak kalau sesuai orang janji. ulang tahun tidak apa-apa dong. Diam. Binatang diam. Kalau mereka ulang tahun, mereka mau kasih potongan kue. Ini konteksnya bukan ulang tahun. Apa konteksnya? Konteksnya apa memang? Konteksnya apa? Bagi proyek. Proyek apa? Konteksnya ini koalisi. Lagi ngomongin ini ya, BTS. Terus apa lagi? Terus kemudian IKN apa bagi proyek apa? Bukan, maksudnya proyek-proyeknya ini larinya tendernya ke siapa nih? Iya. Bagaimana cara kita tahu transparansi dalam tendernya? Iya. Nah, itu kan kita tidak tahu. Kereta cepat kenapa anggarannya membekak. Kenapa bisa begini? Ini udah pernah diungkap belum? Oh, sudah di mana-mana. Oke, Anda sekarang. Apa tuh? Apa Anda jawab dulu. Dia tidak mau kritik, Bang, karena dia pilih Prabowo. Jadi bukan tanggung jawab dia pemerintah saat ini. Presidennya Jokowi, bukan dia Prabowo. tidak mau mengakui. Jokowi itu presiden saya, Mamat ya. Walaupun saya bukan coblos dia, tapi begitu dia disumpah sebagai presiden, itu presiden saya. Prinsip yang benar. Saya juga begitu. Prabowo tetap menteri saya. Iya. Walau saya tidak pilih dia. Iya. Jadi menteri. Memang menteri itu dipilih sama presiden. Kenapa kau pilih menteri pertahanan? Tapi ini ada coblos apa? menteri. Kritik lu apa? Apa sih? Kritik lu terhadap pemerintah Kritik saya apa? kepada pemerintahan saat ini dalam adalah bentuk sayang ini dalam bentuk sayang. Dalam bentuk sayang. Walaupun punya kapabilitas, walaupun punya kemampuan, tapi sebaiknya Pak Jokowi menahan keluarganya untuk mencari posisi-posisi di pemerintahan. Kenapa? Kan yang milih rakyat. Betul. Yang milih rakyat tidak ada salahnya juga, tapi sebaiknya untuk maksudnya menjaga bagaimana Anda ini kenapa semua. ketemu Kaisang langsung Anda tidak pernah ngomong begini waktu ketemu dia? Iya. Waktu dia bercanda, waktu
waktu diajak. Saya bilang langsung ini aja Kaisang WhatsApp gue lagi nonton nih live streaming acara lu. Anda kenapa Abdul tidak berani? Kamu dengar saya bicara tidak nih? Saya mau dengar Bang Panji. Dulu. Ayo apa? Yang pertama, waktu Gibran masih digadang-gadang jadi calon wali kota. Saya pernah roasting Gibran dan Kaisang dan saya sudah bilang itu di materi saya. Oh, sudah. Lalu kemudian ketemu Kaisang di podcastnya Kaisang waktu dia bercanda wali kota Depok, di off camnya saya bilang kalau seandainya itu bercanda niat yang benar, maksudnya benar-benar sungguh-sungguh, mendingan jangan. Jadi saya pikirnya bercanda, tapi balihonya udah banyak banget di Depok. Iya, udah banyak. Oh, beneran berarti ya? Kayaknya beneran deh. Iya. Ya, oke. Itu. Karena saya sayang dengan Pak Jokowi. Itu maksud cuma saya. Katakan seberapa sering lu berdua mengkritisi pemerintah? Baru satu tuh. Dan yang lu kritisi keluarga Jokowi lagi, bukan kebijakan pemerintah. Iya. Kebijakan pemerintah. Tadi saya mau sebutin, cuman dia sudah sebutin itu kan. Undang-undang Omnibus Law kan saya ikut demo. Ya yang lain dong. Yang lain ya. Sebentar saya pikir-pikir. Itu Omnibus Law. Mengkritisi pemerintah kenapa di 10 tahun terakhir ini, di zaman Pak Jokowi tentunya, itu indeks demokrasi Indonesia menurun. Indeks korupsi Indonesia juga menurun. Artinya memang ada yang salah. Nah, ini baru subjeknya pemerintah nih. Tapi kalau kasus berkasus begitu ya individual. Nah, itu emang maksud kayaknya saya. dia benci deh. Kayaknya lu benci ya. Bukan. Saya tidak pernah dalam Produk materi hukumnya saya. berarti, produk Ada hukum. kritik terhadap pendidikan. Kritik terhadap Nadiem Makarim. Iya, saya kritik. Ya apa? Apa yang lu kritisi dari Nadiem Makarim? Saya kritisi dalam sistem pendidikan kita sekarang di bawahnya Pak Nadiem Makarim ini, yang saya kritisi adalah penerapan kurikulum merdeka. Kayak gimana tuh? Kurikulum merdeka itu kurikulum yang bagus asalkan Taruh di Papua. Tidak, gurunya itu sudah kuat. Kalau gurunya belum kuat, kurikulum merdeka itu susah sekali. Jelaskan kurikulum merdeka. Sumber dayanya berarti ya. Ya, Dulu, jelaskan kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memang merdeka. Jadi dia itu dibebaskan kepada satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sendiri sesuai dengan kemampuan yang itu guru yang menilai, maksudnya siswanya bisa bagaimana, kompetensi dasarnya. Gurunya dulu bagus, baru dia bisa bikin. Iya dong. Tapi kan susah ya, semua yang berkaitan sama guru di pemerintahan daerah. Nggak dari pusat. Tapi sistemnya pusat. Betul, tapi tapi yang gaji aja. Betul. Dan yang untuk peningkatan fasilitas saja Pemprov. Untuk ya guru-guru honor apa segala macam. Tapi itu semua bisa monitoring kan. Dan memang ada monitoringnya apa segala macam. Perketat lagi, perbagus lagi, dibikin lebih rapi sehingga tidak ada lagi yang lolos-lolos apa segala macam gitu-gitu. Oke, gua anggap lu berdua cukup sering mengkritisi pemerintah. Sekarang puji juga, kita juga puji. Gak pernah gue denger lu muji. Hah? Gak pernah gue denger. Memang. Saya puji pemulihan ekonomi pasca Covid. Saya puji bagaimana pemerintah Indonesia bisa bebas daripada. Kalau cuma sekedar di kamar kosan mah. Di beberapa podcast saya bilang selalu. Contoh. Terakhir di Kemal saya bilang bahwa dalam hal ekonomi Pak Jokowi luar biasa karena bisa menahan Indonesia dari jangan resesi. Ekonomi kita stabil. Kenapa bukti ekonomi stabil? Karena kita ini masih laku tiketnya. Berarti kan kebutuhan tersiernya 3, yang ketiga keempatnya saja. Oke, berarti bukan kita sih, tiket-tiket konser sih lebih konser laku. Iya kita juga maksudnya anak-anak juga bikin ludes kayak kalau menurut gue sih itu lebih ke sebenarnya buat masyarakat tuh lawakan atau hiburan tuh primer sebenarnya. Kalau menurut gue udah bukan tersier lagi. Tapi kan di ilmu ekonomi duitnya kan duitnya ada duit. Iya. Berarti artinya yang lapisan di atasnya oke juga dong. Tar dulu, yang dipuji dari pemerintah apa? Apa tuh? Ngeblank. Apa yang Anda bisa puji dari pemerintah? Yang bagus dari pemerintah apa? Yang saya puji dari pemerintahan Bapak Jokowi selama 2 periode ini ya. Yang saya puji, sebentar ini agak susah dicari. Sejujurnya ini agak susah dicari. Sentimen ya? Tidak. Gue denger lu tuh nggak suka Jokowi ya, karena katanya lu nggak suka orang Jawa. Saya begitu. Prabowo kan orang Jawa juga. Bang, berarti persatuan Indonesia gugur. Iya. Kalau begitu. Enggak, tapi argumennya benar Prabowo Subianto kan orang Jawa. Kan lebih banyak darah Manadonya. Pujian kepada pemerintahan Buruan jangan lama nih. Bapak Jokowi menurut saya
menurut saya. Emang nggak ada menurut dia. Oke. Sekarang mari kita coba cari tahu di antara lu berdua siapa yang paling kenal dengan presiden-presiden. Sudah nanti dia lewat. Yang paling kenal dengan presiden-presiden Republik Indonesia. Entah itu Bung Karno, entah itu Pak Harto, entah itu B.J. Habibie, SBY, Megawati, Jokowi. Apa yang lu kenal dari mereka? Apakah lu tahu hobinya? Pak Jokowi suka musik rock. Pak Jokowi suka musik rock. Lu? Pak Jokowi pecinta alam, suka naik gunung. Lu? Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi aja ya, bisa siapapun. Pak Jokowi suka skap kayu. Skap kayu. Pengusaha kayu saja. Kan dia pengusaha furniture. Jangan bilang kegiatan. Bukan suka itu. Emang kerjaannya. Emang polisi suka berdiri di perempatan kan enggak? Ada orang yang menjadikan hobi itu sebagai kerjaannya. Betul. Iya. Bang Panji. Tapi maksudnya masa Pak Jokowi sebagai pengusaha suka aja. Ya udah anggap aja itu gantian. Oke. Apa yang lu tahu dari presiden Pak kita? SBY suka volley. Lu. Pak SBY itu suka melukis. Lu. Itu sudah di situ biadab tadi sudah ada. Sudah ada. Saya tidak baca. Enggak, tapi itu umum, enggak perlu baca. Pak SBY suka bikin lagu. Pak SBY suka bermimpi. Kemarin terakhir bermimpi satu kereta di Omega. Jangan sarkastik. Itu yang beneran ini. Iya benar itu. Ya udah. Artinya Pak SBY suka. Lu. Apa? Terus Pak apa SBY lagi? suka musik. Udah. Soeharto ke apa? Pak SBY itu dalam taktik militer itu pernah menjadi ranking 1 di seluruh dunia. Oh iya. Satu lagi. Pak Soekarno itu Kenapa lu sebut istri 9? Kenapa? Gak ada yang bilang. Kenapa lu bilang kayak langsung gitu? Soekarno turun ke bawah dulu pas setelah Pak Boleh SBY? bebas ini bebas. Ibu Megawati Bos, dulu. udah dikasih aturan. Nggak apa-apa. Dengar Ngacak. aturan dari sini kok memang tidak mau ikut aturan di negara ini. Ayo buruan. Pak Soekarno itu mencintai Tan Perempuan. Malaka tetapi memenjarakan juga Tan Malaka. Iya. Itu mah banyak. Itu saya tahu kan. Bu Yang Hamka juga begitu. Ini juga Syahrini. Bukan. Syahrir. Sultan Syahrir. Juga Sultan Syahrir. Iya. Oke, lu. Apa? Saya Apa lagi? ya. Tadi lu tadi bilang ke Megawati. Ayo buruan. Megawati apa? Turun Iya. ke bawah. Nih gue ya. kasih tahu sesuatu untuk Megawati. Zaman Ibu Megawati jadi presiden, Ibu Megawati tetap pulang setiap siang untuk masak untuk Puan yang masih kecil. Wah, luar biasa. Masih sekolah maksud gue. Luar biasa. Iya. Ibu Megawati itu salah satu perempuan Indonesia yang mendapatkan gelar honoris causa terbanyak. Lo agak random sih tapi ya boleh lah. Emang itu benar? Iya. Oke. Iya, benar. Kenapa ketawa? Agak random sih memang. Bukan. Itu fakta loh, Mama. Betul fakta, tapi tidak bisa tekan dengan mimik begitu. Iya. Dia merasa Kenapa mimik saya yang salah? dia merasa Lihat ke sini itu saja. tuh lebih kesindiran. Tidak. Lihat ke sini, jangan ada mata sebelah ke saya. Astagfirullahaladzim. Oke, tapi ini terus tetap fakta. saya ini. Fakta lagi yang lu tahu. Fakta. Salah terus Tetap saya fakta. ini. Fakta, almarhum Gus Dur Oh iya nggak kesebut Gus Dur. almarhum Gus Dur diturunkan menurut dia yang paling bersalah oleh 2 orang. Megawati dan Amin Rais. Nah itu kan menurut Gus Dur ya. Iya. Iya, oke lu. Fakta-fakta. Yang kau tahu yang begitu-begitu saja maksudnya. Ya nggak saya apa-apa pikir kan. yang bagus-bagus. Berarti dia baca saya buku. nonton. Berarti saya nonton Gus Dur pernyataan dia. Ini pernyataan dia. Almarhum Gus Dur adalah orang yang walaupun tidur bangun-bangun bisa tetap nyambung. Ya, oke, itu betul. Bagus. Ya, Almarhum Gus Dur sering pakai punchline gitu aja kok repot. ya, oke, bagus. Terus apa lagi? Tagline sih, lebih ke Tagline. Lebih ke bomb slide sih. Iya. Lebih ke bawah. Ke bawah Iya, lebih bangsa. Iya. Almarhum Gus Dur adalah Enggak ada yang ngomongin B.J. Habibie sih. B.J. Habibie adalah sabar. orang. Abis itu B.J. Habibie kan urutannya begitu. Enggak, Tidak, tadi gue harus. bilang. Sudah dari awal sudah udah saya mau dibilang. almarhum Gus Dur dulu. Nanti Iya. kalau saya banyak saya ini. Iya. Pengetahuan saya terlalu banyak masalah presiden. Iya. Bapak almarhum Gus Dur itu adalah mungkin mantan presiden Republik Indonesia yang sampai sekarang belum bisa ditanya malaikat. Karena dalam Islam itu kan malaikat itu datang tanya ketika sanak keluarga udah meninggalkan kuburan. Kuburan udah sendiri tuh. Nah kuburannya Gus Dur itu rame terus. Jadi malaikat masih tunggu sampai sekarang untuk tanya-tanya. Pegel nggak ya? Hah? Nunggunya. Saya tidak mau masuk di momen di sini. Ayo buruan dulu. Iya, B.J. Habibie adalah orang Benyamin. B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah orang timur pertama Apa yang BC-nya menjadi apa? presiden Indonesia. BC-nya apa?
Baharudin Yusuf. Oke, bagus. Baharudin Habibie juga lahir bulan Juni, sama seperti Anda. Iya. Orang mana? Orang Makassar. Makassar mana nih? Bugis. Sulawesi Selatan mana nih? Bugis. Bugis. Saya lupa lagi. Pare-pare. Pare-pare, oke. Iya, Pare-pare. Apa nih? Apa lagi? Fakta yang lu lagi? tahu. B.J. Habibie adalah satu-satunya orang Indonesia yang mempunyai hukum Habibie dalam pesawat terbang. Lu. Ya, B.J. Habibie. Dasar Habibie bebas. Lau Istri B.J. Habibie adalah Bunga Citra Lestari. Kau bilang begitu. Saya tunggu Diperankan. kau di sini. Saya tunggu kau. Diperankan. Sampai bilang, Ainun. Diperankan Habibie. Bunga Citra Lestari dan Maudy Ayunda. bukan Citra Lestari. Ayo. Lucu. siapa sih dia ini? Ini apa yang saya omongin tuh? Enggak, ini dia lagi nunda-nunda ya, Buran. Tidak. Bang. Ini bikin lupa tuh. Apa kau ini. B.J. Habibie apa? Hah? B.J. Habibie lagi? Itu bebas. Soekarno bertemu dengan Buya Hamka di Bengkulu. Saya tahu. Itu. Saya tahu. Anda lu nonton filmnya ya? Tidak. Saya datangi tempat. Terakhir, Pak Soeharto. Apa? Satu-satunya presiden Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun. Itu Dan juga mempunyai program Pelita. Pembangunan. rencana pembangunan 5 tahun. Pak Soeharto adalah satu-satunya tentara jenderal yang tidak meninggal pada saat 30 SPKI. Ada Jenderal Nasution juga tidak meninggal. karena lari, dia Kabur, tidak diserang. kabur. Oke, kalau gitu, sekarang Oke. berhubung Anda ini kerjanya berantem mulu. Oke. Ya. Berhubung Anda ini punya semangat peperangan yang Oke. tinggi. Ya. Sekiranya Indonesia perang, Oke. apa yang akan lu berdua lakukan? Saya membantu peperangan itu. Bergabung Membantu peperangan. Jika dibutuhkan negara ini untuk Bergabung- sipil boleh berperang. Bergabung dengan sekutu. Maka saya akan Oh, berarti ini dong bergabung dengan Letkol tituler Deddy Kobuzier. ya apapun yang Dia kan Indonesia apa butuhkan. namanya istilahnya Tambahan, iya kan? Iya. Militer tambahan. itu kan? Reserve. Iya, untuk bela Iya. negara, Iya. saya ikut. Karena itu bukan hanya saya membela Indonesia, tapi juga saya menuruti perintah agama untuk membela tanah air kita. Jadi lu akan perang, Akan ikut. ikut perang. Iya. Lu Ya apa? ikutlah. Ya jelas ikut. Cuma Kalau lu ikut perang lah. lu sebagai Ya apa? memang jawaban apa lagi? Memang Kalau ikut lah. kalau lu berdua terlibat di perang Oke. sebagai apa? Infanteri, artileri atau apa? Atau medik? Saya tahu kemampuan saya dari kecil sampai saat ini. Apa tuh? Saya itu penyelinap yang handal. Oh, berarti Anda ini Menyelinap spy. ke istri Spy. kedua gampang. Saya penyelinap yang handal. Jadi, Penyelinap ke istri jadi kedua, kalau istri ketiga. saya ikut perang misalkan nih, saya bersedia banget untuk jadi mata-mata yang menyelinap masuk. Memang mata-mata. Sekarang kan Anda juga sudah mata-mata sebenarnya. Oh, Anda kan juga penjual senjata. Oh, Apakah tidak. kalau perang Anda supplier senjata? Saya ada strategi. Ya, Saya oh, bersama tapi benar tim- Anda jualan senjata? Tidak ada Dari bos. Filipina bagaimana? Bos, tidak ada bos. Bos, tidak ada. Tidak ada bos. Tapi memang betul kata dia tidak ada karena AK-47 itu sudah sold out ya kemarin ya. Sudah habis. tidak ada. M16 PO 5 tahun. Iya, BO 5 tahun. Kayak beli apa aja, Iya, BO-nya tidak ada senjata. Tapi kalau saya disuruh perang, bebas memilih. Paling tidak saya basicnya ada medik. Tapi saya Kok juga bisa? ya kan, saya kedokteran gigi. Orang perang yang tidak peduli dengan sakit gigi ya. Kalau dia Orang ditembak kira ke tembak di gigi. sini, kira tembak di sini. Ah, gigi sakit. Semua dokter ataupun perawat ataupun siapapun itu pasti dapat ilmu kedaruratan medis. Jadi hal-hal di sini darurat. kau mau Dalam tambal ber- pakai gigi? Bukan. Buktikan. Jahit itu kita diajar juga bagaimana menjahit. Buktikan bahwa lu punya kemampuan dasar Ayat. medis dengan memberikan Abdur pernapasan buatan. Ayo cepat. Milik saya mati. Milik saya mati. Saya sudah ditangkap. juga. Tembak saya, Saya tembak juga, saya. saya tidak apa-apa melanggar kode etik, tidak apa-apa. Tidak kasih bernapas buatan ke orang. Mati dong, nggak boleh. Bahkan dia udah hampir mati nih. Iya. Saya tembak. Kapan sih kasih napas buatan? Orang ini. Orang ini. Berarti lu ketika Indonesia Sini, perang, lu Bang. ada di posisi pro perang. Loh. Pro perang apa? Seandainya kalau memang ada perang, ya Ada memang perang. mau bagaimana lagi? Bukan kita pro, ayo perang. Adu-adu untuk orang perang. Iya Enggak, kan? ini sudah perang, kita ikut. Selalu mudah untuk anak-anak muda bilang saya setuju dengan perang, saya mau terlibat Saya pada tidak perang. setuju dengan Tapi perang. orang yang Bedakan, pernah bos. perang tahu bahwa perang itu kematian, anak-anak banyak meninggal. Betul, tapi Betul. itu sudah terjadi dulu, bukan kita setuju ada perang. Tapi Kalau Indonesia setuju, juga tidak setuju. Saya tidak setuju. Lu lalai terhadap sejarah bahwa Indonesia tidak merdeka karena menang perang. Indonesia merdeka karena berdialog dengan Belanda.
Iya, tapi kan karena Jepang Berarti kalah perang. Karena Jepang kalah perang. Jepang kalah perang itu membuat orang Jepang yang ada di tanah air tuh away from keyboard, namanya AFK gitu. Jadi bingung mau ngapain. Terus kita colongan untuk merdeka kan? Merdeka. Iya, berarti kan Lalu pemuda-pemuda kan itu lapor ke Muntun tuh. Karena AFK mereka AFK lapor ke Muntun, kena ban tuh. Tahun 45 saya Kalau ingat kata anak banget zaman tuh. sekarang kena Bennett. Kena Bennett. Iya. Tapi Iya. kan itu adalah klaim dari Republik ini gitu bahwa kita merdeka. Tapi Belanda tidak terima dan akhirnya terjadi peperangan lebih lanjut dan akhirnya selesai setelah mereka Iya, jadi berdialog. pertanyaannya saudara juri ini apa sebenarnya ya? Kenapa Anda pro terhadap peperangan yang Bukan Sabar, kita dua damai bukan dulu. pro. Oke, kenapa Tapi lu sekarang berdua pertanyaannya adalah kenapa lu berdua seandainya ketika ada perang. terjadi perang memutuskan untuk jadi bagian yang memerangi? Ya karena kita bela negara ini. Loh, kan kalau negara sudah perang, kita masa mau dialog? Kita siapa Kan dialog? dialognya ada. Ada. Bisa. Perwakilan-perwakilan. Kalau Nanti Pak orang- Prabowo kalau orang dialog. menyerang kita dan kita diam saja, maka kita loser. Gandhi memerdekakan India tanpa kekerasan. Jangan Betul, pernah. Cak. Saya pernah dengar, jangan pernah kamu berhenti memukul karena itu tandanya kamu belum kalah. Tapi siapa? kan nggak Itu membunuh. kata itu siapa? kata Bapak Karateka Indonesia. Iya, Gus Pratomo Wongso Yudo. Iya. Iya, Iya. bukan gitu kutipannya. Apa tuh? Sedikit lebih beda, lebih baik. Bukan, itu itu Seth kutipan Godin John itu Lennon. ganti. Oh, bukan. Itu bukan John Lennon. Bukan. Berarti lu berdua ini tidak mau damai. Tidak, saya mau. ada Saya perang. mau. Itu kesimpulan Bapak gue. Kalau Panji, misalkan Bapak Panji tidak mau kami ada masih perang. bisa diselamatkan untuk tidak perang, saya setuju sekali. Lu mau berantem aja nggak? Lu mau saling pukul aja nggak? Gua kasih izin sekarang. Kalau mau pukul-pukulan, ayo buruan gua nonton lu. Capek dari tadi gua mulu yang mukul lu. Cari apa? Bawa batu, barbar. Ampun, batu kalah dengan bangku. Kali ini kita akan mencoba mengukur kadar level nasionalisme mereka Oke. dari pengalaman hidup masing-masing. Baik. Ya, kita akan ngomongin soal, nanti gua akan nanya pengalaman soal ini dan itu, nanti kita keterkaitannya dengan kecintaan terhadap NKRI. Tapi izinkan saya juga mau punya pengalaman hidup yang menyenangkan. Saya mau ada festival Hiduplah Indonesia Maya. Kenapa? Yang siniarnya Begitu. juga ada di Noise ini, siniar Hiduplah Indonesia Maya. Ya, Saya maksudnya bikin itu- festival tentang social commentary, tapi dalam bentuk talk show, dalam bentuk stand up, dan dalam bentuk monolog kebangsaan. Surabaya 12 Agustus, 13 Agustus Jogja, dan di Jakarta. Yang monolog kebangsaan siapa nih? Saya sendiri. Oh, saya punya keresahan banyak tentang Indonesia. Pak Surya Emang Paloh. sebagai narasumber apa host? Sebagai host. Kalau Sebagai di host. Surabaya bersama dengan Dono Pradana, ngomongin isu di Surabaya dan Indonesia. Oke. Di Jogja Erik Sukamti. Oke. Di Jakarta gue sama geng Pulang Perang. Jadi ada Valdo Maldini dan Rian Ernest. ngegosipin politik. Oh. Itu aja informasinya, akan jadi menyenangkan. Saya undang Anda semua. Oke, kami akan datang Tanggal berapa? untuk Dia, menyaksikan. dia malah stand up di acara gue yang di Jakarta. Saya stand karena saya cinta dengan Indonesia. Iya, lu nolak. Padahal lu harusnya. Iya, ya, harusnya Jakarta. Tapi itu saya di Bukit Tinggi. Upacara 17 Agustus 2023. Kan acaranya malam gue. Hah? Kan acara gue malam. Bos, saya di Bukit Tinggi, acara dari pagi upacara, malam Emang gak ada acara. pesawat? Malam acaranya, pagi upacara bareng. Upacara sampai malam. Upacara apa sampai malam? Pagi Penurunan upacara, bendera. malam acaranya. Tolong dengar dulu. Ya kan, Pagi acaranya upacara, acara upacara kan? malamnya acara lain. Acara. Kenapa acara pagi talk show. upacara, malam acara? Kenapa semenjak pagi sampai siang UP-nya hilang? Iya kan, ada upacara jadi cuman acara. Kenapa Kamu tidak lu suka buang? dengan Universitas Pancasila? Nah, Oh, kok apa ini saya bangun? Bangun. Wake up. Bangun, Bos. Jadi Jelek, itu Jong. ada tidur. Ada tidur. Orang di Bangun. mana-mana juga tahu UP itu nyawa tahu. Ntar dulu. Kita kembali lagi soal tadi kan gue ngomong pengalaman hidup gue kan. Oh, Nah, oke. jadi itu adalah contohnya pengalaman hidup gue yang menunjukkan, karena monolog kebangsaan itu benar-benar keresahan soal Indonesia Sendiri. atau monolog kebangsaannya sendiri sejam ngomong, judulnya Sampai Akhir Menutup Mata. Sampai akhir Tidak usah nyanyi. waktu. Tidak, bukan. Enggak gitu. Sampai akhir menutup mata. Di sana Tidak usah ditambah-tambah. tempat lahir beta. Dalam rangka merayakan kemerdekaan kita kan selalu ada lomba 17-an. Ada Oke. berbagai macam lomba. Iya. Silakan ceritakan pengalaman Anda berlomba di kampung halaman masing-masing. Apa yang khas dari situ? Apa keterlibatan Anda? Lomba Saya- apa yang Anda ikut sertai? Saya pernah juara lomba kasih masuk pensil dalam botol.
Tapi itu standar ya, maksudnya agak umum. Itu susah loh. Enggak, maksudnya permainannya. Apakah ada permainan khas di situ? Kayak masukin pensil ke botol, terus udah gitu lompat karung, balap baksia, makan kerupuk itu kan, atau naik panjat tebing. Panjat tebing ngapain kita panjat tebing? Panjat pinang. Itu kan klasik gitu. Ya. Apa ada nggak yang menombak paus sperma? Tidak ada. Yang tapi ada kan di Lamakera. Ada di Lamakera. Ikan julung-julung mungkin ada. Tidak ada. Kami lomba-lombanya sadar-sadar itu, dan saya pernah juara di situ. Di lomba kasih masuk pensil dalam botol. Iya. Apa kira-kira saya kalah, tapi yang itu saya menang. Apa kira-kira yang membuat lo menang saat itu? Karena pada waktu saya kasih turun pantat. Karena Anda sudah tahu, sudah biasa kasih masuk di lubang. Bukan. Sudah biasa tuh, zaman kecil sudah biasa. Sudah biasa kasih masuk lubang. Lu nggak merasa itu agak jorok ya untuk dibahas di sini? Iya. Jorok banget. Tidak, lubang ini di botol, maksudnya dia udah terbiasa. Emang lubang apa lagi yang dia masukin? Lubang kakus bisa. Kan mungkin dia jatuh di lubang kakus kan bisa. Kan ada benang. Kan ada benang. Iya. Turun pensil. Nah, saya itu kebetulan pas saya kasih turun pantat, pas dia langsung masuk. Bukan berarti kalau sekali kedua saya bisa gitu. Tapi itu akhirnya saya juara 1. Rezeki anak soleh. Set gitu. Lu cuman seumur hidup cuman pernah ikutan 1 lomba? Pernah ikutan lomba lain tapi kalah. Lomba apa, lari bendera kalah. Apa tuh lari bendera? Lari bendera tuh ada 4 bendera di sini. Kita lari, taruh bendera, balik lagi ambil, taruh lagi gitu. Lari cuma pakai bendera. Sebenarnya lomba lari bendera. Nama kami lari bendera. Lomba lari. Kalau lari 4 kali doang. Jadi kayak estafet dikasih bagus. Estafet. Tapi itu gue kayaknya nggak pernah ngeliat. Itu kayaknya khas Kupang deh itu. Itu khas Kupang kayaknya. Lari bendera masa? Nggak ada. Emang ada lari bendera? Kalau saya ada lari malaikat. Enggak, dia kok kejar malaikat? Enggak, kalau di dia ada di Fak-Fak ada lomba lari bendera, cepat-cepatan ke bendera Indonesia, turunin ganti bendera OPM, iya kan? Lu waktu itu udah kayak gitu. Ada kami 17 Agustus. Jangan Fak-Fak ini yang NKRI harga mati. Fak-Fak NKRI harga mati ya. Kita tuh adalah lari malaikat. Di sana itu ada malaikat. Ada kaleng-kaleng yang sudah ditulis nama tugas-tugas malaikat. Ini pintu surga, pintu neraka, rezeki, menyampaikan waktu itu. Di sini itu tuh nama-nama malaikatnya. Kita ambil itu menjodohkan. Itu namanya menjodohkan. Iya, kita pelajaran bahasa Indonesia. Tidak perlu lari kok tarik garis begini. Itu menjodohkan. Masa menjodohkan? Orang menjodohkan masa dengan tugasnya. Itu tugasnya. Malaikat tugasnya. Iya, itu namanya menjodohkan. Enggak, tapi poin yang kiri dengan kanan kita jodohkan. Tarik garis. Kenapa kok lari? Ini lari, malaikat lombanya begitu, ambil lari. Tarik. Poin dari permainan bendera. Ya memang benderanya harus kasih pindah. Kenapa tidak menjodohkan juga? Benderanya dikasih pindah. Kok mau kasih jodoh bagaimana? Ya ini juga kasih pindah ke tugasnya. Tidak, kasih garis aja begini. Kalau dia emang perlombaannya itu aspek larinya itu yang paling krusial. Perlombaan lu tuh aspek yang paling krusialnya itu adalah mencocokkan. Iya, mikir toh. Iya, jadi permainannya bukan lari malaikat. Iya. Bang, ini udah bertahun-tahun dikasih nama ini, kenapa kalian baru protes sekarang? Loh, harusnya warga sono dong yang protes. Kenapa jadi nanya sama gue? Harusnya lu yang bilang tidak ada otak. Tidak ada otak. Saya bilang Muhammad Al-Katiri tidak ada otak. Tidak ada otak apa? Kalian semua tidak ada otak begitu. Muhammad Al-Katiri tidak ada otak. Fak, Panji Pragiwaksono dengan talentnya ini. Abdul Rahim Arsyad. Orang saya calon wakil bupati Fak kok. Orang Fak siapa bupatinya? Hamdan Wervete. Siapa bupatinya? Hamdan Wervete. Tidak. Billy Mambrasar. Billy Mambrasar pasti kalah di situ. Iya, saya gue tahu Billy Mambrasar itu ini ya. Sudah pasti kalah di situ. Jeflo. Tidak. Kenapa Jeflo tidak boleh? Bahasa bupati Fak. Ada dua itu. Joshua Matulesi. Iya, begitu ada lomba. Oke, terus kalau yang pernah saya menang nggak itu? Itu saya kalah. Apa lomba apa nih begini nih Mamat? Mamat. Tidak. Aduh, tidak begini ya. Begini ya. Ayo buruan. Kenapa lu kalah? Ada lomba ini juga, ada rat. Apa tuh? Oh, di darat. Rebana. Baru pukul. Rebana kan pukulnya begini. Tidak, tapi beda dari sini. Kenapa pukul begini? Ada banyak, ada yang namanya cincang. Cincang itu pukul. Oh, cincang dia. Tapi tetap gini. Cincang dia. Iya. Oh, kok cincang dia? Ini bukan rebana yang biasa.
Tidak. Ini rebana. Om bercandanya porno mulu. Rebana yang porno sih. Iya. Ini kan saya Rebana cuma yang besar. cincang. Itu rebana yang besar. Kalau yang cuma dum kayak Betawi, itu rebana besar. Ini rebana kecil-kecil begini. Gini. Iya. Ada yang begini. Tang deng 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 gitu Oh, ya. itu dangdut sekali. Tidak, ini keras. Gimana bunyinya? Zaman Nabi Muhammad duduk diam di atas Mekah. Nah begitu baru nanti mulai refnya tak. Begitu. Ini lebih menarik di fak-fak kayaknya Ini. daripada di lu Tapi itu kayaknya. 1 Muharram, bukan 17 Agustus. Kita sudah lama dari tadi. Saya sudah begini. Satu malam. Lupa. Malam satu surau itu. Iya. Saya pegang ceritain. Kenapa lu ceritain? 1 Muharram. Iya. 17 Agustus. Satu Muharram. Iyalah kan Islam saja. Goblok. Masanya Kristen juga baik. Goblok. Ini kita 17 Agustus dari tadi. 17 Agustus ini. Lomba. Lu mabok ya? Tidak. Mabok lu ya? Tidak. Kita lagi ngomongin 17 Agustus. Saya lagi loh. pikir. Gua tadi baru aja Kan ini udah lama, memuji lu di depan dia. Maksudnya lomba di Fakfak itu banyak sekali. Saya harus bilang, ini dulu 1 Muharram atau 17 Agustus ya? Ya kalau lomba lari Sudah malaikat jelas ya. rebana, sudah jelas malaikatnya satu Rebana bisa jadi di 17 Agustus karena itu sambil pawai, sambil bawa bendera atau apa itu selalu ada. Ya tapi lari malaikat enggak 17 Agustus dong. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau mau lari nama-nama menteri. Menteri apa, jabatannya apa gitu. Bisa bikin lomba baru nih 17 Iya, Agustus. namanya siapa, jabatannya Iya. Ya siapa. sudah kita telepon temannya Mamat saja ini. Basuki Hadi Sama. Mulyono cocoknya sama apa jabatannya? Kita telepon temannya Ayo, Mamat. Sabar. Kita telepon temannya Mamat untuk tanya, apakah betul ada lomba itu di Fakfak? Siapa? Yang mana? Siapa? Namanya ada. siapa? Ada teman, sudah bisa ditelepon? Halo. Siapa? Halo, gimana? Ya Halo. gini. Sorry, gue mau ini gue lagi bersama dengan Abdur Arsyad dan Mamat Al-Katiri. Oke, Ya. gimana? Gue pengen tahu katanya lu pernah ditampar sama Mamat Al-Katiri. Wah, gila sih. Bangsat. Pernah sih. Apa bangsat apa? Pernah, Itu pernah. teman kau ya? Katanya Bebong brengsek. Ini kenapa tiba-tiba telepon Coki, Bos? Katanya teman sepermainan. Teman sepermainan. Teman mesra. Saya tidak jalur sama Anda ya, kan ya? Coki. Gini. Kenapa? Cok, for your information, waktu dengar suaramu wajah Mamat ini sih merah-merah gitu. Memang kau Astaga. Tidak ada. Iya. Cok, saya normal demi Allah, saya normal. kita semua juga normal. Iya. Iya, maksudnya Coki juga. Itu kan Mencintai seseorang kan normal. Iya. Iya. Cok. Iya. Enggak. Maksud gua memang sih beberapa kali kita pernah ngobrol yang dalam sih. Iya, itu di mana? dia. Bos. Bos, di mana, Bos? Ada di kosannya Muslim, di rooftopnya kosannya Muslim. Itu Coki tidak pernah datang sama Muslim saja, sama Bene. Pernah. Nah, masalahnya gini. Ah. Masalahnya gini, reputasinya Mamat kan kita udah sama-sama tahu lah kan agak pemabuk. Bukan gua Betul. loh kan Bukan reputasi agak gitu. lagi, Iya, Cok. iya, betul. Bukan agak lagi itu. Jadi kadang memang Nggak inget agak ya? suka lupa Nah, gitu. itu dia. Benar. Iya. Framing terus Anda. Iya. Benar. Kemarin kan polisi yang tangkap Anda, jangan saya suruh asrama Papua yang tangkap Anda ya. Oh, mau digembeng. Kenapa? Kalau mau Kemarin polisi ya, jangan yang lain. enggak kenapa lu mau menyakiti Coki? Kenapa? Tidak. Lu patah hati, Bukan. kecewa. Bos. Apa? Itu gua nanya sama lu, kenapa lu jahat sama Coki? Kok jahat sama Coki? Dia jahat sama saya, fitnah-fitnah saya nih. Mana ada? Katanya Baru aja kemarin gua, Coki, Adri, Patrick ngobrol bareng. Terus? Dia cerita bagaimana lu memang membuka hatinya kepada dia, banyak ngobrol, banyak curhat di balkon Tapi Markas Somika. sebenarnya Kapan juga Bang curhatnya Coki, waktu itu kapan saya tentang mau menikah kasus. begini Ntar Bang gua Coki? denger Coki ngomong. Gimana, Cok? Curhatnya tentang kasus memang kan waktu itu kan dia sempat ada rame-rame kan. Dia ada rame-rame waktu itu kasus-kasus itu. Jadi ya
gimana sih caranya biar bisa bertahan di dunia ini. Ya terus gue bilang ya memang kita harus kita mentalnya harus kuat, harus apa. Dan memang kita ngobrol Kakak Coki, waktu saya kasus dengan politisi itu Anda direhabilitasi loh. Enggak. Sekarang saya mau tanya saja. Anda direhabilitasi, kok bisa kita ngobrol? Saya mau tanya saja dengan kau Mamat ya. Iya. Waktu itu Coki sudah Insta story pada waktu itu. Coki love Mamat. Kenapa kau tidak repost? Kenapa kau tidak repost? Saya tidak repost tapi saya balas dia. Saya bilang tolonglah, saya ini mau menikah. Jangan sampai Anda membuat isu-isu yang tidak benar. Jangan ikut Abdur. Isu apa? Emang nggak boleh saling mencintai? Tidak boleh. Apa-apa kan? Padahal gue nggak ngomong loh. Gue nggak ngomong loh mencintainya dalam level apa. Gue mencintai karyanya. Iya. Kenapa kau selalu berpikir negatif terhadap orang ya? Kesenyumnya beda. Kau senyumnya beda. Nah, itu dia loh. Kenapa senyumannya beda? Kenapa senyumnya beda? Begini, kalau Abdur sendiri yang fitnah, tidak ada manusia setan satu ini yang ikutan. Iya. Mungkin saya bisa klarifikasi dan bisa tahu fakta. Ya klarifikasi aja. Tapi kalau orang ini ikutan kan jadi seolah-olah betul ini. Lah emang betul. Tidak ada yang betul, Bang. Saya menangis di sini sumpah depan kalian ini. Saya menangis di sini. Saya tidak pernah. Gini deh. Ya silakan Cok. Gimana? Gimana? Dulu Cok. Kalau buat gue sih gini. Sebenarnya, ini gue ngomong yang sebenar-benarnya aja ya. Oke, begitu dong. Iya, gue ngomong sebenar-benarnya aja. Sebenar-benarnya memang tidak ada apa-apa antara saya dan Mama. Mantap, Coki Perdede. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi memang saya kagum sih dengan keberanian Mama. Keberanian apa nih? Keberanian apa, Bos? Keberanian Mama dalam mengungkapkan apa yang benar gitu. Bener dong. Iya. Dia kan suka kritik-kritik. Gue kagum. Ya, gini gitu. memang ya Cok, kadang-kadang kita bisa menilai sikap orang dari apa yang dia lakukan, tapi kadang juga kita bisa menilai sikap orang dari apa yang dia tidak lakukan. Dan dalam hal ini Coki posting Instastory Coki Love Mamat, dia tidak nge-repost itu. Yang mana kalau emang tidak ada apa-apa dan flat-flat aja, ya udah repost aja. Bang, kasihan saya. Iya. Dalam ketidakinginan lu untuk nge-repost, berarti ada sesuatu. Bentar ya, Kakak Coki bentar Ini nih. manggilnya Kakak Abdur. Kakak Coki. Ya kan saya panggil juga Kakak Abdur. Enggak, lu gak pernah. Coki anjing, sabar ya. Begini dulu ya. Tema kita hari ini nasionalisme. Iya. Kenapa jadi pembahasan ini? Apakah ini berhubungan Dasar dengan dari nasionalis. Gay berkumpul di ASEAN. ASEAN berkumpul di Jakarta. Dasar dari nasionalisme adalah rasa cinta yang teramat terhadap sesama. Nah, untuk terhadap sesama. Iya dong. Iya, sesama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Yang berarti gue tuh pengen tahu apakah lu punya kemampuan untuk mencintai. Udah itu aja. Kalau lu punya kemampuan untuk mencintai, valid pertanyaan apakah lu cinta Indonesia. Tapi lu gimana jadinya? Bukan, kenapa sampelnya? Ini kita kayak bikin skripsi. Ini hipotesis tidak bisa kalau sampel satu orang ini. Ya buktikan aja. Kalau ini kan masih hipotesa. Saya mencintai semua orang. Ya, tapi Coki. Ya, kalau dia bagian dari orang, iya. Karena kan gini, ini ada hubungannya sama nasionalisme. Waktu gua ngepost story gua itu kan gua love. Love kan warnanya merah. Nah. Kan itu bagian dari merah putih. Merah artinya darah berani. Nah itu kan nasionalisme. Betul. Iya. Nah iya kan. Itu. Bener dong. Bener. Bener. Betul. Jadi sebenarnya kalau emang nggak ada apa-apa, lu repost. Tapi karena lu nge repost berarti ada apa-apa. Iya. Itu aja Kakak kesimpulannya. Coki, Anda fokus ke prank terbesar di muka bumi aja. Sebentar lagi meledak itu. Ya jadi jangan mengalihkan perhatian. Jadi perasaan lu Saya bingung gimana? mau jawab apa kalau manusia ini begini. Ya jawab aja apa adanya. Tidak ada apa-apa. Ya, kalau nggak ada apa-apa, kenapa nggak Saya repost? mencintai semua orang. Kalau nggak ada apa-apa kenapa nggak repost? Saya tidak repost karena itu posisi dalam perjalanan lagi dengan Prastegu dan saya tertidur di mobil. Story itu 24 jam. Story itu 24 jam. Lu nggak mungkin tidur 24 Waktu saya jam. bangun, binatang-binatang Abdur Arsyad, binatang Prastegu, binatang Ari Kritik sudah naik dengan framing aneh-aneh. Iya. Kalau saya tambah repost, tambah aneh. Iya, Alasan enggak. saja. Oh, Alasan iya, saja. iya. Tapi Coki Pardede terima kasih banyak sudah dihubungi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Bang Terima Cok. kasih. Bang Terima Coki, kasih. terima kasih. Terima Thank you. kasih. Selamat Sama-sama, berkegiatan. sukses terus ya. Dadah. Yoi. Jadi emang premisnya itu doang. Untuk bisa ngomongin soal cinta Indonesia, lu tuh punya kemampuan untuk mencinta atau tidak? Saya mencintai sesama.
sesama warga negara. Apa? Mulut kayak begitu, langsung begitu. Saya cuma senyum. Mencintai. Salah juga. Kok Anda bilang boleh? Saya bilang tidak boleh. Gua kasih tahu, ini senyum. Kalau lu tuh ya Allah, jangan. Kaku aja, muka kaku aja. Kaku aja udah. Nah. Oke. Lihat itu, Bang. Karena kalau dia, gue tahu dia punya kemampuan mencinta karena dia sudah berkeluarga. Iya, saya juga mencintai orang. Enggak, lu ngomong sama gue deket sama cewek buat dia ewe. Jadi kan gue kan nggak bisa. Astagfirullah, Mamat kau ini, aduh. Saya punya karir, saya punya semu mati di kalian punya tangan. Gue tanya sama lu, menurut pengalaman lu dan menurut yang lu yakini, apa hal paling nasionalis yang pernah lu lakukan? Saya pernah, materi saya waktu masalah 2H2 Center, masalah melahirkan di atas perahu dan segala macam itu, membuat tim BBC London datang ke Lamakera untuk meliput. Meliput tentang bagaimana perjuangan. Kok bisa BBC London tahu? Ya, itulah kerennya tuh. Dan akhirnya terjadi perubahan. Ada bantuan yang datang. Karena perubahannya itu dia sudah ada dari Pemkapnya, sudah ada 2H2 Center. Yang saya bawa juga di materi di Kompas pada waktu itu. Jadi itu saya bangga sih. Saya bangga bahwa dilihat kemudian Australia juga datang bantu dan segala macam. Jadi sekarang untuk penanganan ibu dan anak di Flores Timur luar biasa keren. Sebenarnya tidak salah, tapi karena konteksnya nasional, jadi kan itu kedaerahan. Nah, iya, nasionalisme itu kan paham yang percaya bahwa persatuan dalam perbedaan ini dibutuhkan untuk keberlangsungan negaranya. Jadi lebih ke sifatnya se-Indonesia gitu. Nggak salah. Belum pernah punya apa yang punya. Sampai se-Indonesia. Saya punya. Apa tuh? Waktu pemilu 2020 kan tunda tuh. Covid kan. Sebelum itu waktu masa-masa mulai pendaftaran dan lain-lain, fak-fak itu selalu panas. Dengan ini ada calonnya banyak. Soal saling-saling masukan. Saya pulang ke fak-fak, saya kumpulkan semua anak-anak yang ada di kubu ini, kita ngopi bareng. Dan saya bilang stop bertengkar, tidak usah ke daerah. Itu juga cuma fak-fak saja. Kau ini saya buku kau di sini nanti. Sosok ini saya dulu itu cuma fak-fak saja. Ini buat pilih presiden. Ini buat pilih presiden. Tapi konflik daerah. Memang banget homo. Astagfirullah. Sekarang saatnya untuk memberi tantangan kepada anda ini. Kalau tadi kan bentuknya cerita, terus gua suruh jawab pertanyaan. Sekarang bentuknya tantangan. Saya selalu siap. Lomba ini. Betul. Jadi tantangannya sekarang atau lombanya adalah balap lari malaikat. Oke. Itu satu muara. Biru. Sekarang lu diminta untuk meneruskan lirik lagu nasional untuk membuktikan. Semua lirik lagu nasional saya hafal. Gua akan tahu lagunya apa, kemudian musiknya akan bermain. Ketika musiknya berhenti, langsung lanjutkan cepet-cepetan. Betul. Bang Panji harus mengerti dulu. Ada episode tentang musik, saya pemenangnya. Apa tuh waktu itu? Siapa yang lebih paham musik? Siapa lebih paham musik? Berarti saya sudah musik sekali kan. Jadi ini lagu nasional, Saya nasionalisme. Beda. Coba kita mulai. Sekarang lagu pertama yang diminta untuk teruskan liriknya adalah lagu dari Berkibarlah Benderaku. Oke. Benderaku teruslah berkibar di seluruh. Padahal bagian ada potongan lirik berikut. Dan itu ada dan. Sebut itu. Dan langsung dia langsung ke sana. Nggak nyimak. Dan dia disebut kelepasan. Pausnya tuh telat. Jadi kedengeran. Tetap aja kalau nggak peduli gimana. Tapi nebaknya ke arah situ dong. Kan 2 huruf pertamanya udah keluar. Malah ditabrak dengan berkibarlah. Bego lu. Biar nadanya masuk. Lanjut dong. Saya tidak tahu. Saya jujur aja, daripada merusak lagu nasional ini. Saya tidak tahu. Ya udah, daripada boleh diterusin nggak? Boleh diterusin untuk tahu. Boleh diterusin ya. Nih terusannya kayak gini. Dan ada dannya tuh. Ini. Oke, cukup sampai situ aja. Sekarang bandingin dengan lirik. Berkibarlah bendera. Tidak, ini salah lagunya nih.
perwira iya. di seluruh pantai Indonesia. Bukan lagu itu yang dimaksud. Saya ekspektasinya udah hafal sih. Siapa suruh punya ekspektasi? Lagu wajib nasional ini. Lanjut. Kalau yang berkibar yang tadi bukan lagu wajib nasional itu. Yang lagu wajib nasional itu yang berkibarlah bendera. Betul. Tapi kan namanya juga permainan. Iya, ini kan permainan. Kalau misalkan terlalu flat kan ya susah. Permainan. Itu Ratu. Bukan juga. Itu beda. Ini udah lupa. Ya gitu liriknya. Ada sebuah permainan. Teman sepermainan. Itu yang lu maksud. Iya. Tapi beda. Ini udah lupa. Kan saya tidak tahu. Sekarang lagu berikutnya adalah Siapa tahu Ratu main kuda lumping. lagu. Aduh, aneh banget lagi gue bayangin Ratu main kuda lumping. Lagu berikutnya adalah Rayuan Pulau Kelapa versi Endang Sukamti. Oke. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Nggak, itu liriknya bukan na. Nggak liriknya nggak Ku cinta. ngeblank. Kayak ngerti. Kayak kalau digituin kayak dia bakal tahu jawabannya. Ada Will Smith itu. Nada apa? Sekoji jomblo. Beda. Malam minggu sendirian, jalan sendirian. Beda. Rayuan Pulau Kelapa. Ayo buruan lagu nasional nih. Walaupun versi Endang Sukamti ya. Coba putar ulang. Sabar. Kan lu disuruh ngelanjutin. Jangan diputar ulang. Kan lu disuruh ngelanjutin. Gimana? Indonesia. Waktu ada tidak nih? Buruan, gua yang nentuin kapan waktunya habis. Oh ini. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, alam raya namamu yang mulia, yang mulia. Gak apa-apa. Coba kita terusin. Negeri elok amat ku cinta. Betul berarti. Sini aja tadi. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang mulia. Ada mulianya kan benar. Salah. Kalau mulia dong. Saya tadi dan juga benar. Logam juga mulia. Logam juga Tanah mulia. tumpah darahku yang mulia. Salah berarti. Saya tahu selanjutannya tapi. Lanjutannya. Yang kupuja sepanjang masa, yang kupuja sepanjang Yang masa. mana ini yang di ini? Yang ku puja sepanjang masa. Yang mana ini? Yang diteruskan yang itu. Tapi setidaknya dia tahu lagi yang dimaksud dan sebenarnya dia hafal. Tapi dia sudah dapat bantuan Tapi 3. tetap gak ada apa-apa. Kau tidak tahu sama sekali. Oke, 1-0. Iya, tadi kan 0-0 ya. Tandaku yang itu kan? Bukan. Apa sih? Yang Pulau Kelapa yang gimana awalnya? Ayo. Sekarang kita mulai. Ini yang refnya Raja Kelana pokoknya. Ini sekarang kita akan akan mainkan lagu lagi. Ini adalah Tanah Airku versi Kotak. Aduh. Kikan nih. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Coklat ya itu. Itu coklat. Tantri sorry. Fokus. Nah, susah banget itu. Susah banget. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tergantung bagian mana. Coba kita. Iya, makanya tergantung tuh. Makanya susah tadi tuh. Dia yang pertama dan tergantung kedua dia ngambil yang beda. mana. Iya. Walaupun Walaupun aku jauh, banyak negeri ku datangi yang ku kenal seumur hidupku. Tapi coba. Orang sudah Apa jelas. lu jawabnya apa Sudah tadi? jelas tadi. Walaupun banyak negeri ku datangi, yang masyhur permai di kata orang. Tapi tidak. Lirik ini susah sekali. Coba play. Tapi Walaupun banyak negeri ku jalani, masa jalan dengerin dulu. Masyhur permai di kata orang, tetapi Tunggu dulu.
masa jalan gitu. Nyalahin lagunya. Kan lagunya udah jelas saya bilang jalani. Dia datang pertanyakan. Orang saya dengan tantri kotak dengan ikan coklat. Kan dia juga nyanyi lagu ini sudah lama. Lu pikir penyanyinya kotak ikan? Bego. Gua sampai geli sendiri. Kikan. Marah loh dia. Marah loh. Tapi saya Dengan tahu. pede. Saya dengan Kikan. Enggak, kotak. Kikan vokalisnya. Ya ampun. Saya Kikan. Yakin banget. Saya pikir kotak coklat. Dia kalau mikir pikiran saya kotak tuh kayak kotak coklat gitu. Jadi kayak kikan. Nggak mungkin. Sorry. Nggak mungkin. Sorry. Itu tadi sudah saya jawab. Oke. Dan dia benar. Ya, saya juga benar. Enggak, lu salah lirik, dia lebih akurat liriknya. Salah satu-satu sih. Iya, oke. Tidak mau mengaku. Kesempatan terakhir untuk meneruskan lirik lagu kali ini adalah ya, himne. Ini sebenarnya udah pasti dia menang karena kesempatannya cuma satu. Betul. Tapi jangan sampai kosong banget lah. Ini dia himne guru. Yang nyanyi siapa nih? Nggak peduli. Kikan. Nggak, oke. Coklat. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Lanjutin, diem. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Namu akan selalu hidup dalam sanubari. Salah. Engkau Apa? Namamu akan selalu hidup. Jiwa raga. Terima kasih. memang tidak apa. Iya, dia yang benar dah. 3-0. Dia salah. Enggak, lu tadi. Ini apa nih? Lu aja udah salah tadi. Lanjut kan udah jawab tadi. Enggak, lu udah salah. Lu udah salah, Mama. Sudah menyerah saya sudah. Udah salah. Lu aja tadi gue suruh nyanyi lanjutin nggak bisa. Nanti kau menyanyi yang himne dokter gigi aja. Itu saya yakin kau yang menang. Mars Muhammadiyah dong jadinya. Iya. Sang Surya. Itu juga saya tidak hafal. Saya tidak hafal juga tuh. Ya berarti dalam konteks challenge pertama lu kalah 3-0. Oke. Nggak apa-apa karena masih ada challenge kedua. Apa itu Pak Paji? Langsung saja. Masuklah kita di challenge kedua, di mana untuk menunjukkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, kita mencari tahu seberapa besar apresiasi mereka terhadap karya-karya anak bangsa. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk mencari tahu pengetahuan masing-masing terkait film Indonesia. Permainannya adalah satu sama lain akan act out, jadi mempraktekkan film nasional tanpa menyebut kata, tanpa menyebut adegan atau dialog dari film tersebut. Dia mesti nebak ini orang lagi act out film apa. Ya, contohnya, ini contoh aja ya. Habibie Ainun. Kayak gitu ya. Boleh. Masing-masing akan kasih 2 film. Jadi abis lu. Ya, Oke, baik. kita lihat kemampuan untuk menebaknya. Sweet dulu untuk menentukan siapa yang akan duluan. Sweet Indonesia ya. Sweet Jawa. Sweet Puncak Aduh, atau Lago? jangan Sweet Jawa deh, kesannya gue. Sweet Jawa itu bagaimana? Sweet Indonesia begini. Sweet Indonesia. Begini. Oke. Ya. Hampir angkat dikit biar kelihatan kamera. 1, 2, 3. Menang. Oke, dia kalah. Anda punya kesempatan untuk menentukan Anda mau duluan atau mau Anda suruh dia duluan? Saya duluan. Anda duluan. Baik. Sip, Langsung Mehmet Al-Kitiri 1, 2, 3. Yuk. Oke. Ya. Film Indonesia. Ya. Oke. Hati-hati jangan spoiler adegan ya. Film Jangan Indonesia dialog. kah? Indonesia apakah ini? Ya. Oke. Perhatiin yang dia lakuin. Kamu. Dia. Kamu duduk di sini ya. Masa ada begitu, Mamat. Masa ada begitu. Aduh, apain? Masa ada begitu. Terus. Dadu, judi. Arisan.
Nah, itu dari apa? Itu dari apa? Itu Itu kan emang Arisa ada homoseksual. ngomong aja. Kau tahu film yang begitu-gitu. Emang dia Kau mencoki suka kan? Tara Sudiro dengan ini. Iya. Cium tuh. Tapi lu berhasil mendebak, berarti emang wawasan dia wawasan oke. homo bagus. Wawasan saya bagus. Wawasan homo dia Wawasan saya bagus. Oke, dia berhasil debak. 1-0. Sekarang saya. Lu sekarang. Oke, sholat ya, sholat. Tapi tuh ada Sabar tangannya dua. Ada gitu-gitunya tuh. Nggak khusuk sholatnya. Oh, coba lagi. Udah. Sudah. Oh, ini cuma satu kali. Setelah membaca sholat. Terserah. Tadi dia ada ulang-ulang sambil sholat. Ya begini sudah, lagi. saya ulang. Iya. Perempuan berkalung tasbih. Berkalung sorban kalau itu. Sorban. Salah. Ketika cinta bertasbih. Salah. Kafir. Kalau cinta Salah. menggoda. Kafir bang, dia sholat sambil baca. Kafir ini. Salah. Salah. Menyerah. Awas lu. Gue sebagai juri harus menentukan itu sah atau enggak tuh sah atau sebagai tidak. ekor tuh. Apa? Karena dia sah, lu bisa nebak buktinya. Hafalan surat Delisa. Dia hafal. Dia sholat. Hafal lagi. Aduh lupa. Lihat lagi. Apa tadi ayatnya ya? Oh itu. Lanjut lagi. Hafalan surat Delisa. Hafalan surat Delisa. Dia ada tuh sholat. Aduh lupa itu. Ya, apa ya itu ya? Lihat lagi dulu. Oh itu. Baru sholat ulang. Begitu. Hafalan surat Delisa. Berarti 1-0. Gantian lu sekarang. Saya. Hai. Masuk kamar. Jakarta undercover. Gue juga menebak itu. Saya taruh. Ada mandinya tuh. Itu mandi Sexy apa killers. lagi? Salah. Sexy killers. Oh gue tahu. Apa? Gue gak boleh nebak ya. boleh. Ini pocong mandi goyang pinggul. Salah. Pocong mandi gue. Ada tapi film itu. Salah apa? Tali pocong perawan. Salah. Menyerah. Tunggu. Menyerah. Tadi dia juga 3 kali. Nih yang ketiga kali. Pasti aneh nih ini nih. Oh, bentar. Ini baru nih. Tidak, sudah ada tadi. Yang kedua tadi nggak ada. Ada. Oh, ada. Wah, besar nih. Ayo ikut saya. Buka pintu. Tutup. Nah, kamu di situ ya. Tunggu ya. Terus dia ngapain dia? Apa? My stupid boss. Bukan dong. Menyerah. Iklan gift. Kan di film. Ada mandi dia. Menyerah. Bandung Lautan Asmara. Itu bukan film. Itu video. Goblok. Itu video. Itu Karya anak-anak bangsa. Tapi itu bukan film Indonesia goblok. Indonesia. Orang Bandung. Tidak ada masuk Bukan FFI-nya. produk sinema. Produk anak bangsa. Tapi Tidak, kenapa dua-duanya ada tidak. ngewenya sih? Tidak. Oke, lu sekarang. Gagal itu nggak bisa tuh. Kopinya nggak bisa, Lu. tidak bisa jawab. Saya nih ya. Wah. Dia dari desa jadi lonte. Astagfirullahaladzim. Kok mau Ini sampai patah lagi, awas nih orang nih. Gue tebak. Kenapa? Bisa ganti tangan tidak? Apa harus dua begitu? Sabar. Dua lagi. Memang itu ikonik gerakannya begitu kok. Berangkat. Salah. Apa judul? Apa ada film berangkat? Ada film judul. Oh, jadi Keluarga Cemara. tidak FFI itu. Keluarga Cemara. Salah. Gue bisa tebak, tapi ntar lo jadi nggak menang. Gue bisa tebak nih. Agak lain lagi. Apa? Kira-kira sedap. Salah. Gue lupa judul persisnya. Gue tebak ya. Ya. Marlina pembunuh 7 4 babak. Salah. Bukan. Menyerah. Marlina pembunuh 2 babak. Tidak, dia 4 babak memang filmnya. Marlina pembunuh 4 babak. Susah sinyal. Salah. Apa ini susah sinyal? Susah kan? Ya, dia Sinyalnya cuma 2. Dia ngambil transel, dia pakai, Dia terus pergi. dia gini. Dia jadi penari striptis. Siti. Salah. Oh ini. Apa? Oh ini. Apa? Bener nih pasti nih, gue nggak Apa mungkin. tuh? Nggak mungkin salah. Apa? 2 garis biru. Betul sekali. Dia mau ke sekolah. Ada 2 biru. 2 garis biru.
bisa nebak menggambarkan, emang lu nggak tahu berarti film Indonesia. Maksudnya Lu nggak tahu film Indonesia. FFI lo. Enggak, Gimana biru, VVV. Iya. Dua. Was Wafa Vivu. Biru. Iya. Masa siapa itu JKT itu siapa? Siapa? Pemainnya Zara. Zara masa jalan-jalan begini kan tidak masuk akal sekali. Orang adegan itu saya Adegan nangis. Tapi sebenarnya lu juga ada adegan begini yang sebenarnya tidak ada. Itu kan perlambang dari filmnya. 2 garis biru dan diperut lagi toh. Iya. Sekarang kita masuk ke challenge ketiga. Apa tuh? Oke, dengan baik-baik ini agak tricky nih. Lu tau gak permainan yang misalnya sebutin nama-nama buah dari huruf A? Pancasila ada 5 dasar. Iya nggak kayak gitu, Apel. Sekarang permainannya kurang lebih kayak gitu. Oke. Gua akan tunjuk, kemudian yang gue tunjuk suruh sebutin sesuai dengan abjadnya. Tapi kali ini, Oke. yang diminta adalah lu ketika tahu siapa yang kalah, lu menyiksa si orang yang kalah. Misalnya lu mentok, jadi nggak bisa nyebut nama buah huruf Z, lu mentok, gua kasih waktu lu mentok, lu boleh jitak dia. Sebaliknya kalau misalnya, ya ini adalah hadiah spesial untuk para noise. Oke. Tidak usah pakai alat. Kok Anda takut? Ya udah pakai alat juga aja. Intinya ya. Takut. Sesuai dengan abjad. Sesuai dengan abjad. siapa? Gue goblok. Sesuai dengan abjad. Oke. Sebutkan nama-nama politikus Indonesia sesuai dengan abjad. Oke. A. Anies Baswedan. B. Budiman Sujatmiko. C. Charlie ST12. Iya, politisi. Iya. D. Danur Windo. Emang dia sekarang udah salah ya. Lu sebenarnya bisa gua kasih waktu untuk mikir. Iya, Mau gua kasih countdown. bisa mikir. Iya. Kau jawab itu. Iya, itu bisa ganti. Udah salah, udah salah. keluar jawabannya. Lebih lucu pakai ini. Lebih lucu pakai ini. Oke. Kurang bisa gini. Lanjut dari lu. Masih tadi lagi. Emil Dardak. Iya. Emil Dardak. Sampai 3 kali. Nah, Emil Dardak. Emil Dardak betul. F. Fadlizon. G. Quick Yan G. Nggak bisa. G. Bukan politisi, aktivis. 10. Politisi dong. Dia melakukan 9. aktivitas politik. Yang ditanya politisi. Gerung. 8. Gerung Ruki. 7. 6. Gunansar Bandowen. 5. Siapa itu? Ada politisi di bawah. 4. 3. Geri. 2. 1. Iya, oke. Kau tunggu. Kau tunggu. Saya pelan-pelan itu Mama. Pelan-pelan apa pas dibenjol nih? Saya tidak tahu. H. Sorry, dari sini lagi. Harmoko. Siapa? I. Siapa? I siapa? Kau siapa? Cepat itu. Sanudin Nursi. Itu bukan politisi, sama kayak saya bilang Gi juga salah. Politik. Iya, 10. Politisi yang ada jabatan. 9. Nah, 8. Apa? 7. Everyone listen about it. 4. You know life is embarrassing. 2. Embarrassing. 1. Fuck you. Alright. Padahal kan jawabannya Ibu Megawati. Ibu Mega. Bisa jawaban Mega. Ibu Mega. Ines Tagor. Iya. Saya tidak tahu ini Tagor. Itu nama artis itu juga. Inet bisa Inet. Oke, I. J. Masih lagi nih. Iya. J terakhir 3 kali. 10. Belum. 9. Sabar. J. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Jeremy 3. Betul, dia caleg. Bodoh, ada Pak Jokowi loh. Jokowi Jodoh. Anda bisa lupa presiden. Paling tinggi di Republik ini. Gila. Emang gila lu ya. Disuruh prestasi Jokowi gak tahu, bahkan nama Jokowi gak kepikiran. Jeremy Teti. Iya, tapi itu betul. Dia pikir. F H I J K. Kurnia Sandi. K. 10. 9. Quick Yan Gi dong. Mantan Menteri Keuangan saya sudah jawab tadi. K. L. Lamborghini. KL ya. L.
Lutfi Hasan Ishak. Mantan presiden PKS. Mantan korupsi sapi. M. Megawati itu. N. Neno Warisman. Pilihannya ya. Oh. 10. Susah nih. 9. Oktavianus Maniani. 8. Oktomaniani. Oh iya, emang waktu mana dia masuk dari Gelora. Oke. LMNO P. Puan Maharani. Q. Gila. Mati kok. Mati kok. Apa? 10. 9. Tidak ada nama Q. 7 ada. 6. 5. 4. Cornelis. 3. 2. 1. Silakan. Siapa? Q siapa? Komarudin Hidayat. Oh iya ada nama. Kak, itu Kak. Komarudin Hidayat, Kak. Iya. Oke, kalau gitu. Berarti untuk yang tebak-tebakan huruf dengan nama politik, pemenangnya adalah dia. Sekarang. Siapa dia? Dia. Masa sih? Iya, orang lu ngeblank 3 kali bahkan. Oke, iya. Sekarang. Tahu kan ada banyak klub sepak bola di Indonesia? Oke. Sebutkan nama-nama klub sepak bola di Indonesia yang berawalan P. Kalau misalnya lu kepentok, akan dijambak sama lawannya. Punya 3 kali kesempatan juga. Oke. Dari lu. Persipura. Persija. Persib. PSMS Medan. Persikota Tangerang. Persib Bandung. Saya sudah tadi. Oh, Persikat Depok. Udah jawab langsung. Jambak kali ini jambak. Oh, jambak. 2 kali. Jambak. Oke. Lanjut lagi dari lu. Persikat Depok. PSPS Pekanbaru. Persibo Bogor. Persita Tangerang. PSK Kupang. PSMP Mojokerto. Wah. Persiter Ternate. Persiva Fakfak. Persema Malang. Pelita Jaya Purwakarta dulu. Persebaya Surabaya. PSBL Langsa. Nggak ada. Ada. Lok Sumawi. Ada. PSMS. PSIS Semarang. PSMS Semarang. PSIS Semarang. PSM Yogyakarta. Persis Solo. PSS Sleman. PKT Bontang. P 5, 4. PS Bayangkara. PSM Makassar. Sudah. Yasmin Minahasa. Jambak dia sekarang. Jambak. Siapa yang bilang PSM Makassar tadi? Tadi di awal apa yang bilang sendiri? Dia belum pernah. Dia ketiga apa belum? Saya belum pernah bilang PSM Makassar. Tapi udah disebut kan PSM Makassar. Jambak. Sudah. Jambak sekarang. Menurut juri saja. Jambak. Kembalikan ke juri. Jambak. Oke. Saya tadi belum bilang. Dari dia lagi. Saya lagi. Persiraja Aceh. Persmin Minahasa. Tadi saya sudah bilang. Tadi saya sudah bilang. Tapi kan tidak jadi. Iya benar. Tidak jadi. Kan Anda di Jambak. Jadi jawaban Anda nggak usah cari alih perhatian. Ayo. Nggak usah pura-pura mikir. Ayo. Lo. Perseftim. Apa itu? Perseftim Flores Timur. Emang ada Perseftim. Masa? Serius. Bener. Demi Allah. Ya udah demi Allah kita. Perseftim. Persibom Bola Mongondo. Ini di Bola Mongondo. Pernah 8 besar Liga Indonesia. Oke. Persidafon Davonsoro. Persijap Jepara. PS Ngada. Liga 3. Emang ada. Bener. PS Ngada. Daerah mana? Di Labuan Bajo, Ngada, Kabupaten Ngada. Bener demi Allah. Ya udah lu. Persikapas Pasuruan. Iya lu. Persiba Bantul. 5. Persiba Bantul. Persiba apa? Bantul. Persikubin Gunung Bintang. Persewa Wamena. PSPS Biak. Ngambil dari Papua semua Dia nih. juga tuh Wamena. Pupuk Altim. Ya udah tadi PKT. Anda sudah tadi Pupuk Beda, Altim. ini Pupuk Altim yang zaman Liga Danhil. Ini zaman Liga Danhil. Galatama. Iya. Itu yang tadi
PKT Bontangan sekarang. Tidak. Berarti di babak ini dia yang menang. Oke, baik. Sekarang sebutkan kelebihan Indonesia dibanding negara lain yang kepentok ditampar sama lawannya. Dimulai dari Anda. Kelebihan Indonesia dibanding negara lain. Netizen kompak. Gua anggap ya karena itu benar. Rajin utang. Jangan sarkastik, jangan sarkastik, ini beneran. Merdeka dengan diplomasi. Ya udah, kelebihan dong. Dilewati 2 samudra dan 2 benua. Ya itu yang kalau Anda pakai 2 samudra saja, 2 benua biar saya. Biarin aja orang dia mau. Ayo buruan. Ayo. Berbatasan dengan Papua Nugini. Kelebihan loh. Itu kelebihan. Tidak semua negara bisa berbatasan dengan Papua Nugini. Itu keadaan. Iya, tapi kelebihan. Yang membuat dia lebih apa? Lebih. Negara tidak lain semua. juga ada yang berbatasan sama negara lain. Tapi tidak di Papua Nugini. Tidak ada di Papua Nugini. Saya Sorry, sebagai juri gue nggak bisa terima. Tolong tampar dia. Tolong tampar dia. Itu ngeles tadi. Nah, mampus. Oke. Lu sekarang. negara dengan pulau terbanyak. Itu yang basic-basic aja. Oh iya. Negara dengan suku terbanyak. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. Negara dengan salah satu negara dengan bahasa terbanyak. Negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Salah. Hutan hujan tropis lumayan besar di dunia. Terbesar kedua. Ya. Iya. Jadi lumayan besar dong. Iya. Indonesia nomor 4 penduduk terbanyak dunia. Kelebihan. Kelebihannya adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kelebihan. Ya. Saya negara dengan tadi mau bilang apa? 5. Bukan. 4. Negara 3. bukan. Dengan 2. SDM 1. terbanyak. Energi sumber daya mineral salah satu yang terbanyak di dunia. Ya, oke. Negara dengan Tipis. prestasi bulu tangkis yang luar biasa. Negara dengan prestasi angkat besi yang luar biasa. Lisa Rumbewas Olimpiade loh. Tidak, itu Olimpiade. Cuman satu kali. Besi kita jual. Cuman satu kali. Asian Games juga kita. Iya, maksudnya untuk tingkat dunia. Untuk tingkat dunia. Beberapa kali Nggak kemarin. apa-apa, ASEAN juga. Yang penting kelebihan dibanding negara lain. Kalau negara lain ASEAN juga boleh. Ayo. Pura-pura bersihin belek. Apa sih? 5. 4. 3. 2. Negara 1. dengan Habis tampar dia. Habis. Terlambat. Simpan mending untuk jawaban berikutnya. Lu sekarang. Langsung ini. Iya, ayo. Negara dengan hewan liar terbanyak. Enggak. Negara dengan satwa yang dilindungi terbanyak. Enggak. Coba cari. Iya udah oke. Satwa Tapi gua ngerti maksudnya. Satwa dilindungi. Lu sekarang. Kayak urip. Tua. Itu terlindungi. Ayo. negara dengan budaya batik yang mendunia. Lagi. Negara dengan makanan beraneka ragam. Belum ada. Beda-beda loh. Iya udah oke. Lagi. Negara dengan 5. 4. sejarah 3. kerajaan yang luar biasa. Lu. Negara yang tidak mengalami resesi. Dunia semua resesi, Indonesia tidak. Kemarin ini sekarang. Itu baru-baru loh. Negara dengan 5. ekspor pasir terbesar Lu Itu masa di ASEAN. Itu kekurangan. Iya, sarkastik. Lah, itu diresmikan oleh pemerintah kok. Oh, iya. Bagaimana saya sarkas? Saya sarkas itu Pemerintah kecuali pencurian pasir. Pemerintah mengatakan itu. Iya kan mau dilegalkan. Oke. Itu dianggap kelebihan. Ya kalau memang itu yang bisa kita jual. Lu. Hampir sebenarnya nyambung di situ. Negara dengan 20 salah satu yang terbesar di dunia. Betul itu. Iya. Negara dengan rata-rata penis terpanjang di ASEAN. Penis. Emang Anda baca di mana nih? Tahu dari mana? RPWL Saya mana sudah nih? bawa itu di rewrite kan. Oh iya. RPWL itu. Tidak, di Oke, berita. yuk. Kita akan baca kelebihan. 11,6 cm. Itu dibantu sama yang di timur semua itu kayaknya secara rata-rata ketolong dari yang di timur. Itulah kenapa 5. Itulah kenapa NKRI harga mati. Negara 3. dengan 2. jumlah biota laut salah satu. Tadi saya yang sudah bilang. Sudah. Keanekaragaman hayati. Jambak. Dan ini adalah jambakan ketiga. Saya pukul ya. Bagus. Selesai. Berarti tadi yang Saya paling
Iya, yang paling banyak kena jambak adalah Abdur Arsyad. Berarti di babak yang ini yang menang adalah Mamat Al-Khatiri. Pemain bola saya menang. Kan itu jambak yang tadi. Sekarang kan yang ini 2 kali. Lu tadi lagi ngomong pasir, sebenarnya salah satunya adalah negara dengan garis pantai terluas di dunia, terpanjang di dunia. Iya, betul. Ini tadi 2 kali saya tampar. Udah, sekarang waktunya gue untuk menentukan. Gue udah cukup untuk melihat. Baik. Cerita lu, jawaban lu, keikutsertaan lu dalam kuis. Gue sekarang tahu kira-kira siapa di antara lu berdua yang paling nasionalis. Siapa Bang Panji? Jawabannya cukup jelas dan gue udah tahu jawaban ini dari sebelum semuanya dimulai. Oke, yang paling nasionalis adalah Abdur Arsyad. Kok bisa? Karena dia manajemen gue nasionalis, nggak mungkin anak di bawah manajemen gue tidak nasionalis. Tidak bisa begitu. Itu jawabannya. Mantap, gue bayar pajak. Gue bayar pajak. Selamat. Saya bayar pajak. Kok bikin rumah belum bikin IMB kok? IMB dong ada bilang tidak ada. Pemerintah kota Depok dia tidak ada IMB. Baik, ini. Aduh.